gue jadi punya niat untuk kenalin wayang lagi ke anak-anak zaman sekarang. Gitu. Otong, gue udah kebayang Otong akan jadi Arjuna nih gitu. Gue happy. Video-video lucu gue pernah, terus gue disuruh dubbing suara anjing lompat-lompat. Superman aja Gatot Kaca, men. Itu Gatot Kaca ada dari 3000 tahun yang lalu. Oh, udah ada Superman ya di sebenarnya. Lah iya, Gatot Kaca kan nggak bisa ditembak, bisa terbang, punya laser. Gatot Kaca, Superman. Karena kan ada di Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berpendapat dijamin sama negara, boleh dimanapun tempatnya. Masih salam dulu kan ke guys. Yo. Yuk, sikat. Yoha. Jadi temanya sekarang abis ngebajak ini nih. Daging pulang siaran lewat sini doi friend. Yuk. Betot aja kemari akhirnya ya kan ya. Kan emang jalur gua kalau pulang naik sepeda juga. Ke sini. Sokin gua. Lu canggih lo friend, Lu naik sepeda lu? Ya iyalah. Mau gimana? Kok nggak ada keringatnya lu, friend? Ya kan udah ganti dulu, make up dulu. Oh, iya. Ada salon. Situ. Gimana situ, friend? Kayak nggak pernah di make up aja lah. Biar lebih meyakinkan aja, friend. Ya kadang-kadang, jadi dari keringatnya, karena tema keringat kemarin lagi semain ini juga kita. Apa? Ya keringat penyanyi, friend. Ya. Lo kalau kena keringat penyanyi favorit lo cuci gak muka lo? Gepret gitu. Iya. Kalau sekarang sih gue cuci, friend. Ya, kalau sekarang ya kan. Bukan juga, ya kan. Pesan pemerintah juga, friend. Ya. Soalnya nggak bisa kita bedain antara keringet atau door flat gitu. Door flat lagi. Door lock gitu. Door prize. Iya, gini. Gue lama aja deh, gue dari romantisme dulu deh, friend ya. Yoi. Gue pertama kali kenal daging di mana, Lau? Saat yang sangat kesenian banget, friend. Wih, sangat, very. Sangat artsy. Di mana lo? Gue lagi melukis Mona Lisa, doi lewat. Mona Lisa. Oh, Prambors. Prambors. Lu juga kan ikutan kan? Kagak ikut doi lagi. Batman Batman. ikut. Iya. Batman ikut. Doi lagi syuting. Doi di syuting Oh, masa itu. udah teman artistik. Belum jadi artis. Seperti belum. Kaoca. Lagi situ. Terus lo? Gue lagi melukis mural. Lewatlah Sebelumnya doi. dia kena, Jim. Itu Apa? kan meeting dulu, Jim. Oh ya udah mulai itu ya. Udah. Tapi momen yang paling oke di situ. Jadi lo lewat, woi, lo pada mau gue setelin lagu apa? Sambil ngelukis Suicidal Tendencies, paling gak ada setel. Prambors, gue setel masih anjing pagi-pagi, bre. Udah setel lagi. Itu yang gue ingat gue. Pada masa itu emang masih boleh asal-asalan. Iya. Itu kan masalahnya pagi kan, setengah Iya, kan enam apa ya? ketahuan gitu. Gils juga lo, buset Prambors kita Suicidal nih. Gue ya udah deh, oke deh. Kan gue biar deket sama lo. Ya aja. Biar gini. Itu lo. Kalau gue tak ada, friend. Tahu dia inget tahu kagak? Ya mana lah? Gua pertama kali ngeliat dia di daerah Ciniru. Oh, Niru. iya. Iya. Di satu, iya. Ya. Oke, betul. Gua lagi di dalam PH, ngobrol-ngobrol nih di lobby, ya kan? Yang jauh-jauh gitu ya, coklat gitu kan. Nah, Terus si Kosa lewat. Kosa. Kosa lewat sama doi nih. Desta. Oh, Desta ya, Desta. Oh iya, panggilnya soalnya Kosa. Nggak tahu ntar. Desta, ya kan lewat tuh. Kok ada si Desta? Waktu itu gua kan belum tahu doi ya kan, yang gua tegur Desta. Iya. Anak, ya kalau boleh jujur nih, friend ya kan, gua ngeliat apa nih asistennya Desta kali ya. Begitu gue lihat lah, kabel ya, Playboy kabel itu. Katakan A2C dong. A2C itu ya, awal lagi tuh ya, berarti ya. ada apa? Arab cemas. Oh, bukan. Iya. A2C. berarti. Kalau A2C Arab cemas. Arab cem. Boy. Jangan rasis, friend. Salah, boy. Iya. Bukan harap kok rasis sih. Oh, harap. Arab. Oh iya, gua kalau Kan ya. luar lo. Oke. Harap.
Oke, harapan menjadi sebuah rasis itu oke juga. Caprut. Iya, gue ingat itu. Akhirnya seiring jalan bergulir, ada dulu di scanan ya kan, guys. Masuk nih doi ini, ya kan. Secara kodolokit, kalau dulu kan agak Tambun doi kan, kayak Hari Rusli kan, friend. Yang waktu itu ya nggak ya? Campuran, ada Hari Rusli, ada almarhum Didi Didi Petet juga. Ya, tapi itu idol. Kalau menurut gue lebih mirip Om Didi Petet. Karena gue akhirnya ketemu, terus Om Didi Petet juga mengakui. Oh iya lo mirip gue lo. Dia mengakui langsung. Gitu. Lu termasuk beruntung, friend ya kan. Wah, gua beruntung kalau sama Om Didi Petet, gue cukup beruntung karena gue pernah nemenin dia jalan-jalan keliling Ternate juga pernah. Nemenin dia bener-bener cuma bertiga, gua, Om Didi, sama ada satu asisten yang ternyata waktu itu Pangdam Patimura, itu saudaranya beliau, dan ketemu di airport, akhirnya kita diajak suruh jalan-jalan karena pesawat kita siang. Gua nemenin Om Didi bener-bener jalan-jalan. Yes, the momen terakhir. Lebih keren lagi pulangnya, Jim. Kenapa itu? Gua kan nih balik ya, udah dianterin jalan-jalan, terus akhirnya balik lagi ke airport. Gue inget tuh sama Nadine, bapaknya Nadine juga, Nadine Chandrawinata. Ya. Nah kita nunggu di dalam airport, pas lagi nunggu kan pesawat Bokapnya apa Nadine ya? Bokapnya. Nadine sama bokapnya juga. Nadine bokapnya. Nah terus lu lagi sama almarhum gua Didi sama Petet. Om Didi lagi nunggu gini, nih pesawat kita jam 2. Pesawat tuh jam 1 udah ada di landasan, udah ada pesawat jam 1 nih. Kok kita nggak dipanggil-panggil? Gue mau baru ngomong gitu, kok kita nggak dipanggil-panggil ya Om? Iya, nggak tahu deh. Ya udah lagi pada baca apa main handphone. Tiba-tiba dia ngelari dari luar, friend. Pesawat Ternate Jakarta naik pesawat. Gunung Gamalama meletus Jim, Gunung Gamalama Jim. Gila Jim, asli itu gue keluar airport lari, gue lihat karena kan emang airportnya di Ternate itu benar-benar di kaki Gunung Gamalama kan, di pinggiran itu lagi ngepul gitu, belar gitu. Itu semua orang sampai Om Didi, gue inget banget bareng Om Didi karena bokapnya Nadine udah sama Nadine kan, jadi gue berusaha menyelamatkan Om Indo. Ayo Om, gue bawa barangnya masuk apa namanya, kayak bis gitulah. Kita ada yang naik bis, ada yang apa, pokoknya bececeran. Panik lah pokoknya, udah ngebut. Naik pesawat tuh pramugarinya aja ngasih tahu ini cepet-cepet. Hei, kita mulai muncrat gua tuh. Itu langsung itu sambil jalan itu pesawat gua inget banget sengebut-ngebutnya karena abu vulkanik udah mulai jatuh. Sebelah kanan gua lihat. Andai kata baling-baling. Mesin, enggak baling-baling sih. Udah tahun 2000-an. Iya. Baling-baling belum. Titiran juga tetap mana kata. Titiran, ada titirannya dalam. Iya. Itu begitu cabut ya, pilotnya jauh deh, begini muter deh, kita lihat Gunung Gamalama meletus, 2 hari tutup airportnya. Gua mau Om Didi tuh. Gila, gua ngedenger sinematik banget, Bro. Wah, gila sinematik kayak film 2012 ya. Oh, ada yang di pesawat. Iya. Yang tornado. Kayak gitu. Exactly, itu gua ini banget tuh, momen gua jadi dekat sama Om Didi. Nih, legend tuh, bangga gua. Malau aja berusaha untuk deket susah, friend. Padahal dia bisa deket sama siapa aja tuh. Anwar Fuadi. Siapa lagi? Waduh. Hari Sabar. Legend, men. Legend. Bisa dengan sabar doi bisa berada di sebelahnya. Canggih doi emang, friend. Hebat tapi Agak, friend. Dia Grit Wijanarko. Yang kenalin ke dia coba doi, friend. Nah, lo kok bisa kena sama legend-legend gitu sih lah? Tadi lu lihat tadi namanya Anwar Fuadi. Lah iya. Gimana caranya lu bisa kenal sama orang-orang? Maksudnya kalau lu kira-kira gimana? kalau gua kan yang muda-muda. Iya enggak ya. Kalau gua kan kenalnya sama exactly. Semain filmnya dia deh gitu. Lu gimana bisa deket sama orang-orang ini? Gua paling Ardhito Pramono ya kenal gitu kalau gua. Pramono. Bentar ya, saya ngejawab telepon dulu nih, friend. Anwar Fuadi lagi aja. Itu kan panjang umur anjing. Gila ya. Gila Ngirim video, ya kan. Video apa lagi nih dia nih? Wah. Apa tuh? Oh, Java Jazz tau, zaman Sheila Majid, lagunya Sheila Majid sih. Iya bener kan Sheila Majid? Ini bukan, Whitney Houston. David Foster. Lea Simanjuntak. Lea Simanjuntak.
Mulai semenyetok gini bentuknya. Lah, emang. Rambut. Ini waktu Java Jazz kapan? Your type nih, Jem. Ya. Gue jadi inget itu ya. Ih, gila. Wah. Meme-nya lagu ini. Ini yang nggak jadi-jadi. Waduh. Tapi ngomong gimana lah, lu bisa kenal sama orang-orang gitu lah? Ya kenal aja, Gimana Pren. tadi lu kan? Ya sama aja kayak gua bisa kenal sama lu, Pren. Gue heran, Pren. Orang gila aja bisa ngobrol sama dia gitu. Padahal orang gila itu cuma punya beberapa kalimat doang. Bisa ngobrol asik sama doi. Iya. Masih bisa sama doi. Tapi menurut gue dia emang suka ya. semenjak pertunjukannya lancar, gue inget banget kita nongkrong di Tebet ya. Dari mulai kita di Tebet, ruang rupa masih di Tebet sampai Gudang Sarina. Tiap nongkrong kalau ada malam, rokok apapun segala macam kita nggak pernah bayar. Ya. Beliau. Itu. Ya. Yeah. Biasanya kan gitu kan kalau hasilnya makan, Pren, lo duluan ya, Pren. Oh, siap, lah. Ada gitu. Iya, Sejak itu sampai sekarang nggak pernah, Pren. Jadi kalau ini nggak pernah ngomong. Nggak pernah langsung. Pulang. Udah cuma dia doang. Yang iya. minta sama gue cuma dia doang. Nggak usah, udah kok. Sampai sekarang, Pren. Enggak, kembali lagi ke tema nih, Fred. Oke, Ya, oke. Iya. tentang bagaimana gua sangat envy lah kalau bisa anjing bisa deket banget sama Didi Petet, karena bukan gua doang, dia juga ngefans banget sama Didi Petet, Fred. Iya. Karena pada kenal. Lu kan dosen Kenal, dulu, tapi- pada kan dosen. Kampus. Momen kita pendek-pendek, Wih, Pren. betul. Pendek-pendek. Ibarat ini ruangan ini nih, Fred. Dia di meja sana. Gua cuma bisa ngeliat doang, Fred. Sosok beliau. Masa lu ngobrol gitu? Masalahnya lo ngerti kan, kalau doi sama gengannya dia. Iya. Ini ada geng. Nah, kita mesti lewatin dia dulu masuk ke sana. Itu masalahnya, Pren. Itu Iya. kan kalau di kampus. Iya. Iya kan? Kalau dia lagi datang, aduh ini lagi sama si ini. Iya. Ini dulu. Oh, Udah momen ke sana, silam doi. Nah, ya gitu. Kalau lu kan udah langsung. Fans, Kalau Fred. gua, Iya. waduh. Ibaratnya ends itu. Yes, tapi gue agak sedih sih terakhirnya itu loh yang dia dianggap apa-apa segala macam itu gue sih yang di situ sih Tunggal. Gitu. enggak lah gitu Iya. enggak lah gitu. Enggak. He's very amazing person, very kind dan lain-lain. Dia mempromosikan budaya kita. Exactly. Itu. Betul. Bener itu. Gue setuju banget gue. Bahwa dalam suatu expo yang perlu kita promokan adalah budaya kita, Fred. Betul. Nggak ada tuh apa yang diomongin segala macam menurut gue. Nggak ada, gila. Nggak percaya gue. Asumsi. Iya, nggak percaya gue. Gue inget banget waktu gue ketemunya di, jadi gue ketemunya itu sebenarnya bukan di ternak, gue ketemunya di Morotai. Ternyata gue di satu acara yang sama di Pulau Morotai. Dia lagi nyasar sama, pokoknya panitianya menelantarkan dua legend ini, Om Didi Petet sama satu lagi Christine Hakim. Sampai Om Didi Petet dan Tante Christine Hakim ini tidurnya di kapal perang yang pertama. Karena nggak ada yang nampung gitu. Sama gue juga pada terlantar gitu. Ya udah terus akhirnya kita kenal-kenalan di airport dia gitu. Masih. Gitu. Gue gak ketemu Christine Hakim, gue ketemunya sama Om Didi Petet. Dia pernah itu brand lagi ngelukis, kita lagi nyeket, Christine Hakim. Lewat. Ada Christine lewat. Tanda tanganin sketsnya doi sama Christine Hah? Hakim. Serius lo? Itu aja momen itu. Yang lo gambar, lo kan yang gambar mukanya dia. Gua pernah, Dia lagi sketch, waktu lagi masih sketch, kuliah dulu. Lagi sketching. Waktu gua kuliah, ya kan, kuliah nih kita gambar dasar, gambar rame-rame. Nah, abis kuliah ada seniman lagi buka pameran, kita disuruh datang. Ada Christine Hakim lewat. Christine Hakim di mata gua mah udah mentok di 70-an, Pren, ya Iya, kan? iya. Zaman sinetronnya nggak dihitung ya? Badai pasti berlalu, Iya, sidul Klasik, anak modern, klasik. Iya, klasik, ya klasik. kan, Iya, yang iya. kayak begitu-gitu. Iya. Napak sampai sekarang. Iya. Begitu bilang, Christine Hakim, gua tinggalin nih rombongan yang lagi pada Sketching. gua samperin. Saya ngapain sama Mbak? Tolong tanda tanganin karya saya. Tanda tanganin, friend. Gua simpen tuh karya. Rumah gua kebanjiran, Priyo. Jadi itu karya kebanjiran? Ya. Mahal tuh Lau. Siapa? Lah,
Itu kalau di Itu fisik, friend. Itu fisik. ya kalau Oh, iya kalau sih. Yang tinggal itu memori. Oh, itu yang mahal. Yang mahal, friend. Yang mahal itu memori. Mahal tuh. itu kalau sinematik itu juga mahal juga tuh, Pre. Mahal lah. Ditaruh kena banjir, shotnya mahal juga. Mahal juga. Ya. Karena kan Bisa dimahalin. hilangnya nggak cuma lo kena banjirnya, tapi begitu pudarnya tintanya kena air. Itu kan sinematik, bro. Udah. Majik-majik Ini kan banget. CGI itu brandnya kan. Lah, Nggak bisa apa ini. syuting itu ya kan. Itu harus. Tapi lo dari tadi ngomongnya orang-orang yang udah lumayan legendaris lah. Kalau yang zaman sekarang ada nggak sih orang-orang yang lo kagumin gitu dari dunia kesenimanan ini? Artis, Lu, film, Serius musik lah, lo. tokai men. Ini bisa ngapa-ngapain Lu- aja lu nih, Bang. harus terima juga dong Ah, pandangan kan dia kan. dong. Lu, gua Lu kan main, nanya, gua siaran lu kan doang. nanya. Gak kayak kalian. Tapi Pren, lu bisa monolog, ya enggak ya? Lu bisa bikin apa pertunjukan Pertunjukan wayang. teater. Wayang orang ya? Iya. Bukan orang-orang. Wayang Ya, orang. Orang itu. orang rock, punya band hard rock pula sempet kan? Sama Dito. Iya, tempat juga. Ya apapun Ah, namanya iya. lah. Ya kan? Lu bisa bikin apaan aja. Itu yang ini apa? Dan emang kalau ibaratnya Danila keringetnya jazz. Nafas lu udah broadcast, Pren. Kalau gue itu lebih nyoba doang, Jim. Ah. Kan dalami gue bisa nggak? Oh ya udah Ah. gitu. Kan bukan Gitu. masalah nyoba doang. Iya. Jadi. Nah, itu yang susah, friend. Itu udah jadi. Nyoba, ya, Nyoba udah. belum tentu Nyoba jadi. Nah, Ya beruntung aja ketemu orang-orang yang pas gitu. Nah, Gitu, ini bro. contohnya nih. Lu sampai sekarang nih, friend ya. Orang bilang nih, wah radio nih udah semakin ini nih. Tapi lu tetap berjaya di situ gitu. Dahsyat itu, friend. Gak bisa apa-apa lagi soalnya Jim. Cinta banget, biasanya itu cinta banget tuh, friend. Iya enggak ya? Iya gimana ya? asik. Ya, Iya. itu. Itu apa ya? Kayak gue gak pernah ngimpin loh gue ada di dunia peradioan. Kagak pernah di kepala gue kayak capek gue nonton episode lo sama Anwar Fuadi yang dari kecil dia emang pengen banget jadi bintang Aktor. film, ya kan jadi aktor. Gue nggak gitu. Gue dulu pengen banget kayak bapak gue. Bapak gue kerja nelpon doang, duitnya datang. Enak banget kan? Enakan gitu daripada musik kerja. Ya. Sama kan lu lagi siaran juga pasti kan ngangkat Enggak. angkat telepon narasumber. Iya, narasumber orang gitu, telepon kok beda gitu. Sampai akhirnya kecebur ya udah gitu. Pertama kali jebur kapan nih? Iya, kasih. Iya pas lu gambar-gambar itu kan itu 99 Jim. Oh iya bilang aja waktu itu. Oh, waktu itu ya. Jangan sebut angka. Oh iya, jangan sebut. Waktu itu Jim. Itu belum lama Jim. Gue Jim. Serius lu? Lah iya. Tapi lu itu udah prime time kan? Lu udah jam berapa itu? Not really, ya baru setahun palingan Jim. Tapi Baru. udah prime time pagi kan? Itu kan di situ kan? Iya. Tapi kan Oh, gitu, enggak, belum Jim, belum. Oh, lu- Gue belum siaran. Gue nemenin orang siaran. Iya, gue kenal kalian itu gue belum siaran. Kecuali Malau, gue udah siaran karena udah Tapi gua beberapa cek. hari sempat juga lo yang opening. Ya karena kan dulu produser hitungannya researcher boleh ngomong gitu. gitu. Kan ada Irfan sama Vena, gue nemenin mereka berdua. Vena tuh ya itu pagi-pagi. Iya, studio gue dulu masih pakai cartridge satu lagu gitu, Jim. Waktu lo gambar itu. Itu tahun berapa? Dan itu Batman kan mantan penyiar Lesmana FM kan ibaratnya. Iya. Jadi dia tuh sambil menerangkan ya Batman ya begitulah ya. Iya. Nih, lihat nih, lu bayang apa, lu dengerin suaranya kita habis gambar gitu, kita lihat mukanya, actingnya seperti apa. Dikasih tahu sama Batman. Jadi wah sebenarnya gue kata, ya kan, kayak orang gila ya. Batman cerita begitu tuh. Iya juga. Nah gue inget tuh, lu sebelum si Vena dateng, lu yang opening soalnya. Gue kadang-kadang kalau bulan puasa gue siaran. Oh, gitu. gitu. Gitu, bro. Iya kan? Emang lu sekolah broadcast? Kagak ada, Gue buru-buru. belum kelar, pertanyaan Nggak, langsung nggak. kagak. Langsung gue potong aja. Kagak ada lah. Nggak ada lah. Nah lu selama ini kenal sama Doi, lu tau nggak di kuliah di mana? Itu dia, friend. Gua kan orangnya nggak pernah mau tahu masa lalu orang, Itu friend. dia. Enggak, makanya saya kita tanya. Itu dulu kuliah di mana gitu. Yang gua tahu dia anak emang sempet nyebrang ke benua sebelah. Oh iya. Iya, Nah, benar. gua nggak tahu nih dalam rangka apa nih benua sebelah diseberangin. Kan biasanya kalau nggak temen karena Patah hati. narkoba, ada juga kan kayak gitu Wah, kan ya. gila, kagak. Kan ada Mendalami juga. agama gue.
patah hati juga bisa. Patah hati, yang paling standar sekolah lah, atas nama sekolah ya kan. Wih, ini anak sempat nyebrang ke sebelah nih ya kan. Itu doang, di sebelah ngapain gua kagak tahu, Bren. Iya, emang lagi ngapain tuh? Ini mau yang jujur apa mau yang sebenarnya? Mau terserah lu dah. Oke. Ya, gue sih waktu itu masih mendalami agama ya, pindah ke Australia itu ya, hijrah ke Australia mendalami agama. Oke. Ya itu yang Gak apa-apa, Bren. Ya, Sebenarnya. Tapi ada temen gue Ut, Bren. kagak ada sih. Benar. Agama apaan sih Australia? Apa motongin kambing gitu? Beneran. Pas di sono kuliahnya Islam, Bren. Bukan banyak di sini, gue bilang. Ada, Bren. Ini benar. Di sana. Gua kagak tahu, Jim. Ada beberapa yang aneh-aneh, Bren. Ada lagi temennya produser gue waktu siaran. Kuliah di Inggris. Ngambil apa? Ilmu kebitelan, gue bilang. Ada mata ininya. Mata kuliahnya ada emang. Ada mata kuliah itu. Jurusan? Iya, Beatles emang dia ini. Jadi kalau sarjana apa? Ya, Beatles. Sarjana Paul kali, Bren. Gue ngapain aneh-aneh banget gitu ya, makanya kita nanya lu gitu. Oke kan nanya baik-baik ya. Bisa jadi beneran. Tapi iya, gue nggak gitu. Dulu gara-garanya yang gue tahu kalau mau sekolah di Australia, lo selesai bisa cepet, gitu. Lo bisa selesai cepet double degree. Plus waktu itu gue punya pacar bro, jadi keluarganya itu title minded banget. Nah, karena gue nggak dapet kuliah yang di Jakarta yang bonafit Dan lama itu, akhirnya gue mau shortcut ya. Yoi, shortcut. LDR lah lo, LDR. Walaupun akhirnya putus juga ya. Cuma ya udah, dan ternyata sekolahnya nggak selesai cepet juga, karena ternyata sekolah cepetnya tergantung lo juga gitu kan. Lo sekolah bener dulu. Iya, itu dia. Akhirnya gue setelah kuliah 4 kali. Jadi gue sebelumnya udah kuliah di ISTN, setahun. Terus gue ke Australia, terus gue balik kuliah lagi Australia, kuliah 2, balik ke Jakarta, gue kuliah lagi. Jadi gue kuliah 4 kali, gue baru sadar bahwa akhirnya ada satu yang gue bisa pelajari. Apaan tuh? Bahwa ternyata sekolah atau kuliah itu perlu bakat. Gue nggak bakat, sekolah, gue bakatnya nyari temen, sama nongkrong doang, gitu. Jadi gue nggak bakat nyelesain gitu lah. Jadi selama di Australia tuh temen lu banyak lah ibaratnya lah ya? Banyak. Lu sama Anwar Fuadi sama nih ya kan, makanya begitu. Lu sama Anwar Fuadi sama. Tapi dia sekolahnya selesai gak? Lu mau tahu dia menyelesaikan sekolahnya setelah umur 60 tahun, Bren. Emang dia umur berapa? 74. Hah, serius lu? Sama malah lahirnya doi. Gue pikir Lu beda jangan 2 nyebut tahun. angka, Bren. Lu jangan nyebut angka. Gue kan nyebut angka sama malah lahir, gue bilang. Yang nyebut angka kan Enggak jadi. Gila. Hah, dia 74? muda banget ya, kelihatannya muda banget ya. Wah, gila sih. Lu nggak mau tua kayak gitu? Kalau lu mau silakan. Gitu. Kalau gua mah setengahnya dia aja, Bren, udah cukup. Dia even lebih muda dari Jagger hitungannya kalau umpamanya dia 74 segitu. Jagger 78 tahun ini. Nah, kalau Jagger gua pengen kayak Jagger, Bren, daripada kayak dia. Kenapa? Masih rock and roll. Oh, dia juga rock and roll walaupun baju Versace. Kagak, Melayu. Iya. Dendeng badado. Ya, tapi enak suaranya. Ya kan? Ternyata ya. Iya. Kaget juga gue. Beliau nyanyi oke juga ya. Oke tuh. By the way, lu kan ini kan apa di radio ini yang dipertemukan sama si Kosa lah. Iya. Desta. Desta. Ya, Kosa tuh nama bapaknya. Iya. Ya, almarhum, oke. Habis kita bisa kalau manggil teman-teman Kok dari kuliah, Bren, udah Nah, dipantek. iya. Pantek namanya Kosa. Ini gue ingetin sama penonton Yaudah, lo, Desta. Sampai ya, sekarang kita Desta, penonton lo Desta. kan. Dedi. Iya, bukan Dedi anak Mahendra, ya? kampus yang nonton, Oh, ya iya, kan? Dedi. Dedi chapter kan, chapter 16 kan tambah nggak tahu lagi. Tambah nggak tahu lagi. Iya. Itu pas digabungin itu gimana ceritanya? Katanya sempet dites sama Batman juga loh sempet ya? Iya, Batman banyak juga. Ini nyari beberapa tandeman gitu. Lu juga kan, Jim? Kagak, gua kagak. Oh, lu belum upstairs soalnya, jadi lu Nah, iya. pelukis nih, pelukis. Doi pelukis. Tapi abis itu langsung siaran di di tracks. Deng, meng, oke. Itu gimana sih prosesnya, Bren? Jadi Itu tuh gue pacar- siaran musiknya gue ada cewek pasangan gue, Relly Marina. Produsernya Nana waktu itu kalau lo ingat ya.
Nah, cuma Demplon tuh, Bro. Demplon. Cuma kayaknya Batman. rally Marina sama nggak cocok nih gitu. Jadi rally resign setelah sebulan. Lah, gue nggak pernah training siaran, nggak pernah apa-apa, sendirian. Disuruh nyari tamu lah gua. Ya udah, gua ajak siapa yang boleh. Leli itu yang akhirnya jadi ke radio mana gitu ya? Mos. Sekarang. Oh. Sekarang kalau nggak salah Ya, siang ya. ya, kalau nggak salah ya. Terus ya udah, gua nyari tamu ya. Klapetis baru keluar ya, gua gilir semuanya. Terus gitu. siapa sama model-model sama Aldebaran, gua pernah siaran idola lo. Ya kan? Aldebaran model. Wish. Indah Kalalo, Karenina, all the models, Nadia dan lain-lain models gue pernah tuh. Papan atas waktu itu tuh. Enaknya penyiar tuh ya. Pada saat itu. Tapi kan gue belum pernah siaran juga. Jadi gue siarannya berantakan. Udah gitu, gue dua nggak pernah siaran. Ada ketemulah sama si Deddy Kosa ini. Iya. Deddy Chapter ya. Kita ngomongnya Deddy Chapter aja. Decep. Yeah, Deddy Chapter 69. Oke. Waktu ya udah gitu. 3 bulan nih di teh. 3 bulan, setelah Training. 3 bulan nggak training, langsung siaran. Oh, oke. David Bayu tadinya udah mau sama David Bayu Datang Jaya karena udah klop banget tuh gua sama David. Ya, lo ketemu Iya malah. kan? Pilih gua. Nah, Malah lebih dapat lo. Dia kagak mau siaran pagi. Karena Gitu. emang Karena dia lagi rumahnya Cibubur. Cibubur dan sibuk juga kan orangnya. Iya, astaga gitu. Oh, enggak. Gue jemput dia pernah sekali, friend. Anjing. Dari Cibubur jam 4:30 pagi, gue jemput dia. Astaga, Fit, lu gila juga gue kalau mesti jemput lu jam segini. Rumah lu di Gue waktu itu masih di Pondok Kelapa. Dulu baru dari Pondok Kelapa ke Cibubur dulu. Cibubur dulu, baru ke Mendut. Naik sepeda tuh. Kagak lagi nyampe jam berapa? Nyampe besok ada. Gitu. Gak mungkin tuh. Gila, track lu oke juga Ya lo. iya, waktu itu. Wah, gak mau. Ya udah. Sebagai makanya emang ahli tongkrongan, friend. Cibubur dikejar dari Pondok Kelapa. Dedi Kosa deh nih. Udah 3 bulan Dedi Kosa mau dikeluarin sama kantor gua. Gua bilang jangan dong, gua udah tiap hari sama dia nih. Gua udah mulai nyaman, udah menemukan kenyamanan nih. Iya, Gitu. gue denger sih itu siaran-siaran pertama lo tuh. Gitu. Ibaratnya yang itu loh ya, lo kan konten nih do ini. Terus kalau si Desta ini dia salah-salah mulu tapi udah diminanya salah. Iya. Korban lu mulu udah cetak. Jojonya dia. Jojo. Iya, gua Cayononya. Oh, iya. Enak dong lu, makanya lu jagain ya. Lah iya. Ibaratnya Dono dia kasinonya. Gue jagain kan dia kan. Iya. 3 bulan, jangan deh, gue bilang kasih waktu lagi. Ya udah gitu. Ya udah setelah 3 bulan lagi 6 bulan jadi. Ya udah terusin. Gitu. Dari situ tuh lu kawin, ya ibaratnya tandem nih ya. Iya. Oh, abis itu lu nikah? Sama dia. Akhirnya lu Kosa. ini apa mau ke dunia layar kaca tuh, Ya, berdua iya. nih. Iya berdua. Gitu. Padahal gue sebenarnya layar kaca duluan udah pada radio. Oh gitu ya? Iya, waktu gue jadi reporter Prambors, gue itu, lo kalau ingat acara Soundrenalin yang pertama di Parkir Timur yang pakai kontainer, di pagar ini pakai kontainer, ingat gak lo? Iya, ingat. Yang pertama, yang hari itu juga slang ujungnya tetap, yang sampai hari ini, tahun lalu itu pakai yang kontainer itu acara TV-nya itu gue yang bawain. Gua dulu. Karena gue waktu itu bawa acara MR Live on TV bareng sama bininya Jamie Aditya, Natalie. Gue sidekicknya, gue TV duluan. Berarti lu main di TV duluan, tapi kan tetap sebagai Ya gue Jadi- kerja di Prambors, cuma bukan penyiar. tetap Daber iklan duluan gue bahkan. Ush. Diajak sama Fla sama Astrid Suherman. Dia yang itu tuh, apa yang paling berjasa tuh. Berarti emang dia suaranya emang ini Nah, padahal suaranya jelek. Dulu di sini dulu enak suara paling. Kalau denger lu kan agak kejem ya. Terasa gitu. Tapi dia sinetronnya ribuan episode, Pen. Emang kejemnya yang dijual kan kalau doi kan. Enggak ya. Kalau lu empuk ya. Gue pernah lewat lagi pergi sama dia lewat ada ibu-ibu manggil Bang Badar, anjing, gokil. Suatu saat gue pernah ngajak ke ini, JU, gue lupa kalau doi udah famous my friend. Nyari kaset bekas. Udah lama ke JU, friend. Berapa meter berhenti. Wah, pulang kita nih. Wah, enggak apa-apa, mau slow aja, Bu, tapi slow doi. Humble doi. Oh iya, very humble. Sangat humble. Terus berhenti, Bu. Lama kayak bodyguard gue udah masih Lu masih mending, friend. Lu cowok. Mela White Shoes. Mela White Shoes. Masih di Tebet nih, Ruang Rupa.
Loski, temenin gua ke ini dong. Senen. Ayo. Maksudnya dia minta perlindungan lu lagi ya. Senin ya. Ayo. Gua temenin ya. Lo nemenin Mela nih ya? Sama kondisi kayak begitu ya kan. Bang Badar. Sama siapa? Kan ada Mela kan? Oh iya. Ini bini keempat. Melanya juga udah bingung juga jawabannya. Ntar nanya lagi ya kan. Wih, sama pasangannya? Kagak, bini kedua. Gue setiap udahnya Mela terus. Iya. Sejak itu Mela nggak pernah ngajak gue lagi. Pacarannya tuh. Udah nggak sama kodok kan? Udah mau kodok. Udah Gue punya anak juga. Kacau lah, Frank. Tapi ini Bren, apa dari Prambors, terus gue lihat lo pindah tuh gue lihat tuh. Pindah gue cuma dikit sih, hitungannya. Prambors paling lama sih. Berapa tahun tuh Bren Prambors? Hampir 10 tahun nih, 10 tahun lah saya bilang. Prambors paling lama. Satu dekat. Itu sama Desa terus tuh Bren 10 tahun. Desa nggak nyampe 10 tahun. Gua kan sebelumnya gue dari reporter dulu gitu. Gua begitu gitu. Kalau dia Berjenjang lah ya. Iya. Sama dia 6 tahun. Oh. Desa. Habis itu ke ini ya, ke motion ya sempat ya? Setelah situ bukan? Motion dulu. Motion terus pindah Indika Global terus balik motion lagi. Wajib. Gitu, dikit. Oh sekarang motion lagi Bren? Iya, motion lagi. Gitu. Wah, Jadi dikit. Tawaran nih, bisa balik lagi nih Emang ya, tawarannya. Bergeningnya beda nih. Kagak lu Mata emang pas balik kali-kalian nih bagus nih. kadang kagak Oke. juga, Frank. Oi, Kadang-kadang lo kalau kerja tuh nggak cuma buat kali-kaliannya juga, Ayo. karena buat ya ada kesenangan lain gitu loh, ada happiness yang lain di tempat itu Oh, ditawar. Gue nggak motion lagi, ya kalau dibandingin sama yang lain ya kalah gitu, tapi karena punya happiness yang lain, gue akhirnya kembali gitu. Gue lo gonta-ganti pasangan juga dong tuh ya pasti ya? Oh iya. Bukannya Pernah. udah passion, friend. Iya, cuma kan karena udah passion, jadi gue bukan kadang gini, gue ngerjain sesuatu kadang bukan karena angka yang lo sebut-sebut tadi gitu, kadang-kadang gitu, karena just for a note, just for buat supaya ngebuktiin aja, oh gue bisa, gue bikin wayang orang itu yang di tenis indoor. Lo pikir gue kagak kaget begitu dikasih tahu itu mau jadi? Gue menangis beneran. Nah, jadi gue tuh bikin skrip dulu, gue punya skrip karena sebelumnya gue bikin sandiwara radio kan tentang wayang. Nah terus gue ngeliat nih, gue pokoknya karena gue jadi punya niat untuk kenalin wayang lagi ke anak-anak zaman sekarang gitu. Karena menurut gue, terakhir komik wayang itu era Kosasi tahunnya kan? Ya kan? Tahun kapan Nah, itu juga? Itu ternyata era Kosasi itu komik kalau nggak salah tahun 51 pertama kali main. Iya. Iya kan? Nah itu abis itu kagak ada lagi pembaruannya. Nah anak-anak sekarang kan udah eye candy ngeliatnya Avenger dan lain-lain kan. Nah gue berusaha untuk memperkenalkan lagi gitu. Jadi gue pernah jadi satu pembicara di satu sekolah. Kelas 2 SD nih 3 kelas, gue tanya Gatot Kaca tahu nggak? Cuma 5 orang yang nunjuk, sedih dong gue. Nah dari situlah gue berusaha untuk memperkenalkan wayang lagi ke anak-anak. Pelatuknya dari situ nih, Iya, jadi secara cerita nggak gue acak-acak wayangnya, karakter juga enggak, jadi bukan diparodiin dan lain-lain, enggak, cuma settingnya dirubah. Gimana caranya supaya anak-anak ini mau tahu soal cerita wayang? Ya gue bikin sandiwara radio. Nah, gue bikin sandiwara teater itu, wayang orang rock itu karena dari sandiwara radio ini. Nah, sama pendekatan dari bapaknya. Kalau lo dengerin apa pasti anak lo suruh dengerin lagu itu kan? Iya kan? Otomatis lah. Karena Iya, disuruh, Bren, emang akhirnya dia nyari di kesitu. Karena lo mendengarkan itu. Iya. Nah, gue mendekatnya dari bapaknya Pengen dulu. coba itu, Iya, dengan pengalaman band-band segala macam. Iya. Kan bapaknya mau ngajak anaknya kan lewat situ. Nah, waktu itu gue udah nulis nih. Waktu kan masih nongkrong di Borneo, masih di Jeruk Purut, Borneo kan. Bener. Kan itu kan udah sebelah kuburan, Borneo isi banyakan setannya di Borneo daripada di kuburannya, gitu kan. Kan setan semua kan di Borneo kan. Ya kan? Gua tuh Ada di intermezzo, ada rocker yang teriak-teriakin kuburan, Bren, di situ. udah lah ya. Tapi kita kan diam nongkrong itu nggak kepikiran. Pantesan namanya 13. Woi bangun woi. Ali kan. Gue nemunya tuh karena di Borneo juga, karena di Borneo kan lingkungan ya ada Rif, ada siapa kan ya, Seringai dan lain-lain.
Nah, gue cerita sama Jikun. Oh, awalnya dari Kejiko. Lah iya kan Rif latihan di situ, di Borneo dulu kan. Bilang, Kang, gue punya cerita gini-gini soal wayang, tau gak? Oh, gue tau wayang tuh, gue tau Durna. Dia bilang, wah, lu tau ketemu Durna? nih Iya, tahu. frekuensi. Oke. Dari situ di awalnya. Nah, udah nih gue jadi kalau gue mau bikin pertunjukan, gue berdasarkan Durna, karena gue udah nemu pemerannya nih gitu kan. Jadi gue carilah. Nah, gue pernah cerita satu kali sama Happy Salma di satu pertemuan gak sengaja. Waktu itu launching juicer, alat buat ngejus. Gue cerita, Ging lu sibuk apa? Ya gue lagi mau kenalin wayang gini, lalalala. Gue udah cerita gini, lalala. Oh gitu, ya oke. Gue udah gak pernah ketemu Happy lagi. Tiba-tiba one day 2 tahun kemudian, tapi gue udah punya si cerita itu dan Jikun gitu. Tiba-tiba Happy Salma nelpon, Ging gitu. Gue lagi di Ghost Dinner, gue inget ya CBD di momen ini. Gue lagi makan siang, Happy Salma nelpon, Ging, tumben banget Happy Salma nelpon. Kenapa? Lo inget nggak lo pernah cerita soal pertunjukan wayang gini? Iya, gue habis presentasi sama Jarum Foundation. Tadi juga mau cerita project gue, cuma gue keinget lo, gue ceritain dan mereka tertarik. Gue nangis, Jim. Ah serius? Iya, mereka mau modalin gini, detail. Happy Salma udah ngejualin itu. Nangis gue, Jim. Di situ nangis bisa jadi-jadinya karena gue nggak pernah kepikiran my god gitu, nggak pernah kepikiran akan begitu. Oke, kita ketemu ya Ging gitu. Gue nggak pernah ketemu sama sekali sama Happy Salma gitu. Jadi happy lah ya. Segala macam ini sebenarnya masuk baru skrip. Ya gue dapet Jikun doang. Baru reka. Lah iya, Baru akhirnya reka. ketemu Happy, gue bikin ceritanya. Oke, berdasarkan ini gue bikin ceritanya. Oke, langsung casting aja masih di. Waktu itu sempat kan, gue jadi nggak punya proses casting, tapi gue di kepala gue, udah tahu yang akan jadi ini si ini, yang akan jadi ini, dan Happy setuju dia kan produsernya Happy Salma setuju dengan apa yang gue kasih nama-namanya. Yang paling susah nyari ceweknya waktu itu, walaupun dapetnya akhirnya Copela Cuba ya. Itu dari Happy juga. Iya. Gitu. Nah itu. Jangan lepas fokus, friend ya. Tetap aja. Jadinya, jadi gue gak ada hitung-hitungannya sama sekali Jim itu Jim. Untuk gue yang nulis skrip iya, gue yang direct iya gitu. Tapi gue gak berhitung sama sekali. Gue not even bertanya gue dapat berapa. Emang lu gitu. berbuat buat negeri lah ibaratnya lah ya kan. Ya nggak tahu kalau lu mau bahasain gitu sih. Gue kayak berat banget itu. Bombastis tapi bener sih. Bombastis gue yakin tapi bener. Itu udah berbuat untuk negeri itu, friend. Apanya? Lah, tujuan lu kan luhur itu. Lah mengenalkan wayang budaya kita sendiri. Iya. Sampai hari ini sih gue masih pengen gitu. Karena kalau menurut gue sayang banget kalau ini cerita wayang ini nggak diterusin ke anak sekarang gitu. Tapi gue sekali lagi yang gue ceritakan, gue berapa kali akhirnya bikin itu, terus gue kerja sama Basio Tejo bikin wayang kulit tapi pendek berbahasa Indonesia. Gue tanya Mas Tejo, Mas tapi bahasa Indonesia ya? Waktu itu ada yang mau beli lah satu mall. Ada kalau lo lihat di YouTube Mata Jiwa. Nah gimana gabunginnya? Gue gabungin sama Mata Jiwa waktu itu. Mata Jiwa band. Anda sama Reza. Ya gue gabungin dan lagunya pakai 2 orang ini. Lagunya Mata Jiwa dan lagunya Basio Tejo. Karena waktu itu Mata Jiwa lagi in nih di skena gitu. Gue mendekatinya lewat perskenaan waktu itu. Kalau yang pertama lewat bapaknya, yang kedua lewat perskenaan gitu. Supaya lebih gampang gitu. Cara movement berarti masih terus nih lu jalanin nih, friend. Sampai sekarang sih masih, gue masih pengen karena gue sebenarnya kayak komik dan lain-lain. Makanya gue seneng banget lihat lo sketching dan lain-lain. Lo kalian berdua yang seniman-seniman ini, gue ngebayangin untuk mungkin nggak nih ya untuk kalian yang menggambarkan ini komiknya gitu. Karena gue mau tuh menuliskan kembali dengan secara ceritanya yang benar. Ya mungkin nggak benar-benar aman. Gue juga menyadur dari tempat lain gitu ya. Cuma dengan gaya gue gitu. Karakternya juga dengan yang benar, nggak dipelintir sama sekali gitu. Nah, loh. itu pengalaman keberapa lo mendirect gitu loh, Pren? Sebenarnya kan soalnya kan lo menyutradarai teater kan. Kalau buat gue sih itu tinggi banget itu, Pren. Nah, teater yang pertama kali yang besar ya itu. Pertama kali itu. Itu pertama kali? Langsung iya. Maju ya? Tapi lo mesti, gue sih begini sama Otong Koil ya. Selain yang lainnya ya, Tepi, Jikun, Copela Cuba, dan lain-lain yang main. Eka, Anas, dan Eka sama siapa ya jadi ini? Sama Bayu, bukan sama Bayu. Sama siapa ya? Pokoknya dia di pengawal lah, pakai hari itu baru gue suri gitu dia mau. On the spot. Gue lupa, iya. Pokoknya hari itu gue suruh gitu. Dia itu
itu pertama kali gue mendirect camp, tapi Otong ya. Otong, gue udah kebayang Otong akan jadi Arjuna nih gitu. Gue happy. Nih, Otong jadi Arjuna nih gitu, mau nggak gitu? Gue kasih lihat kan. Oh iya boleh. Tapi gimana ketemu Otong ya? Gue punya nomor, gue tanya Otong waktu Twitteran mulu, Otong waktu itu kan. Tanya, Tong, nomor telepon lu berapa? Nih, gitu. Gue mau ke Bandung, gue mau ngajak lo sesuatu. Ya udah gitu. Gue ke Bandung ya. Lu samperin dia? Gue samperin Otong ke Bandung. Gue WhatsApp, belum ada WhatsApp. Gue SMS, gak dibalas-balas sama Otong. Gue udah nyampe nih, gue Happy Salma, masih sen Happy Salma udah nyampe di rumah makan Lego. Ya kan, gue situ. Gue udah duduk di Lego. BBM lah, masih BBM. Masih BBM gue. Telepon BBM, SMS, dia kagak punya BBM. Kagak punya. Anjing gak dibalas-balas, gue udah lama nih, udah nyampe udah lama. Gue tungguin aja, gue liat Twitter nih. Ya, gue refresh, tiba-tiba nongol Otong, ting, tweet pertamanya hari itu. Terus langsung gue private message. Tong, gue ada di bawah. Oh ya, cepet banget sih lewat Twitter pada. SMS oh ya gue turun, SMS kagak dibalas anjing kan gue bilang. Oh ya gue turun sebentar. Iya. Gue bilang anjing Twitter cepet banget gitu. Udah ketemu kan, Tong gue SMS, wah lu jangan SMS, emang mendingan dari sini karena telepon gue kecil, telepon dia kecil banget segini Jim. Tapi harganya 8 juta hari itu, kok mahal banget Tong? Dan dia belinya 2 ternyata. Lo tau nggak kalau Otong kalau beli apa-apa 2, sampai beli mobil 2. Biar apa? Biar simetris. Jadi gue duduk nih di ruang tamunya, ini gue garis tengah ini TV gitu. Lo garis tengah gini, ini kiri kanan sama Jim. Selalu gitu dia? Iya, ini speaker ini mainan ini, ya, ini mainan ini. Speaker memang harus ada kanan kiri, friend, nggak mungkin satu. Sepasang, yang ini sepasang. Bukannya satu-satu, kagak sepasang-pasang. Terus gue lihat, nah itu, dia sampai beli mobil 2. Beli mobilnya dia. Yang sama. Warna pun? Warna bisa beda-beda, tapi kadang kan nggak bisa milih kadang-kadang kalau mobil dia bilang. Nah tapi gue ketemu, gue bilang, Tong, gue cuma bilang gini, Tong, gue mau ngajak lo main ini sandiwara, teater gini. Oke, mau? Hah? Gue sama Happy yang nggak nyampe 10 menit, 5 menit gue. Pertemuannya tuh. Tong, kok kagak ada ngelawan-ngelawannya Tong? Otong koil gitu kan? Hah, gue main teater, nggak mau lagi gitu. Apaan ini? Kagak ada, langsung. Oh ya udah, oke. Hah, oke Tong, gue bilang iya, oke. Kok lu mau sih Tong? Iya biar gua ada alasannya keluar gitu. Jadi dia supaya dia keluar rumah gitu. Jadi ada alasannya. Gila men, tapi Otong men tiap latihan nggak pernah telat dari Bandung loh ke Jakarta. Pulang pergi dari Bandung ke Jakarta nggak pernah telat. Dan selalu on time, selalu datang. Excited dulu ya. Gokil, disuruh latihan olah vokal, olah pernapasan dan lain. Mau Otong. Gokil men. Lu gokil juga. Gua bilang lu yang gokil sebenarnya. Lu bisa melatih dia untuk olah vokal, pernapasan. Lu latihan di mana? Di Cikajang sini. Cikajang. Dia pulang pergi ke Bandung tuh. Iya. Kayaknya lamaan dia perjalanan latihan ya kan. Karena dia ada tempat di Jakarta jadi. Tong lo gimana? Iya gua ada tempat di Jakarta gitu. Tenang aja gitu. Gitu. Enggak, gua bingung. Tiba-tiba melatih pernapasan gitu kan. Yang ngajar bukan gua kalau itu ada orang yang Happy yang nyuruh karena kan dia teater banget. Oh ya udah gitu oke. Tapi cara ngedrill, acting dan lain-lain ya gue gitu. Terus ini Otong lagi ya. Kan pas gua mau pulang nih dari rumahnya. Tong itu ada mainan di bawah, kok nggak dipajang Tong gitu. Lu mau? Ambil aja, gua ambil kan 1. Namanya juga sopan nih Jim. Masa dia ambil semua, ada 4 biji, 8 biji. Gua ambil 1. Kok ambil 1? Iya, emang berapa? Ambil semua lah. Gua ambil semua Tong. Iya nanti gua gatal katanya. Jadi gua mesti ngambil semua Jim. Itu jadi ada karakter-karakter yang emang dua-dua dan gua mesti ngambil semua. Karena itu udah 1 set, kalau gua ambil 1 akan ngerusak lingkarannya. Jadi nggak simetris. Bener. Itu gua ambil semua, gua bawa pulang. Otong koil saudara-saudara. Tikides alik kayak doi pernah. Asli. Emang. Kalau kasarnya emang disuruh gurunya kali, Fred. Kayaknya. Ya. Keren Otong koil. Gue suruh nyanyi, lo inget gak? Kita bisa pandai menulis dan membaca karena siapa? Gue suruh nyanyi itu, Otong mau. Oke, dia ngapalin. Terus dia bilang kan, gue nggak bisa ngapal skrip, gimana ya gitu. Tapi dia bilang gue tahu ngejawabnya maksudnya apa. Kalau lawan main gue ngomong apa, gue tahu ngejawab kalau maksudnya ini. Jadi Otong tuh nggak pernah diapalin skripnya. Jadi tiap latihan pasti beda-beda, tapi maksudnya sama gitu. Ya paling benar begitu, pemain, Brand. sebagai pemain kan, ya kan? Ya. Gitu. Kayak pelenong nih kayak gitu loh. Enggak.
Bukan. Beda Jim. Jadi gini. Kita dengar kata aktor. Wih, aktor ini. dosen. Bukan. Kalau penulis lu seorang aktor, dia bakal marah. Tulisannya Dirubah. lu kasih rubah. Oke. Karena dia sudah menuliskan rohnya di dalam tiap kalimat. Minum dulu lah. Tapi kalau lu bukan seorang aktor, Seorang writer. seorang penulis doang, dia akan berterima kasih. Karena biar bagaimanapun, yang bisa memberi roh itu cuma seorang aktor. Exactly. Itu yang dilakuin sama Otong berarti. Keren lo kalau lihat videonya di YouTube bagian pas Anggraini istrinya Eka Laya. Jadi yang gua ambil akhirnya Eka Laya karena itu ada cerita Durnanya, cerita Eka Laya. Anggraini bunuh diri kayak sampai ke Engtai sebenarnya ceritanya. Bunuh diri, Sophia Latjuba bunuh diri, itu Otong bisa segitu emosionalnya manggil Anggraini, itu keren banget. Sampai bergetar gue dengerin di belakang. Gue bilang anjing Otong keren banget. Gitu. Itu adalah kelebihan teater tuh, friend. Terus habis itu dia Otong gak pernah main teater lagi Bisa jadi kan membayangkan Sophia Latjuba, friend. Bung Setir. Ya, juga di situ, friend. enaknya begitu, friend. Ya. Jadi gesek-gesek tangannya. Emang lu belum pernah satu frame sama beliau. Anwar Wadi udah. Satu frame belum. Waktu itu sama anaknya masih kecil. Tapi waktu itu dia pernah ngejemput. Eva Celia. Ngejemput anjir. Putih. Apanya bajunya? Bajunya putih. Hah? Celananya putih. Shape-nya lempeng, friend. Apanya lempeng? Lu kagak ada bentuk dong. Kagak enak dong. Hitungannya, canggih emang nih. Mbak satu kita ini nih. Itu. Tapi kalau dia sama Ida Yasa lebih mana? Ida Yasa tuh aristokrat banget menurut gua. Itu bener, friend. Cuman Ya sama aja lu milih mana, Black apa Dead Kennedy sih? enggak, nih gua jawab nih, friend. Kalau kayak gitu ya. Di mata gua, Ida Yasa itu udah miliknya raja Roma Irama. Gak ngerti nih gua nih. Sama apalagi. Iya kan? Ida Yasa begitu bermain dengan Roma Irama, lekang itu, friend, perannya. Masalahnya kita belum nonton, friend. Iya, gua juga belum nonton. Kalau kanan kiri oke, gua nonton tuh. Iya kan? Kalau sama Oma gua nggak nonton tuh. Emang ada ya? Buset. Ya sekarang ketika udah sama Oma, raja, kelar, friend. Kan Kok gua nggak tahu ya film yang mana? Bunga Desa. Bunga Desa tapi Bunga Desanya Perawan ada Desa, ya, Perawan Desa. Perawan Desa. Perawan Desa. Sama Oma. Bahkan ketika Oma comeback lagi, Oma baru-baru ini pernah bikin film, friend. Ida Yasa juga. Ida Yasa juga. Di Korea. Dan masih lempeng juga. Oh, baru Tinggal tahu. nyanyi aja dia Yasa nih ya. Iya, kan suaranya juga dulu di dubbing. Jim. Oh iya? Iya, dulu Ya, mau dubbing. kalau dulu emang gitu, friend. Iya. Makanya suaranya pulen-pulen aktor-aktor kita. Aslinya aktor lain itu. Iya, kayak Catan Si Boy, Ongki Alexander bukan suara dia. Oh, dia bukan suara dia? Bukan, itu dubbing. Roy Martin, bukan suaranya Roy Martin, friend. Oh gitu. Dubbing itu, dubbing. Masih itunya. Lu pernah ngedubbing artis siapa aja? Kayak artis telenovela. Lu pernah juga, friend? Pernah. Job-joban telenovela. Pernah dikit Alfredo, dikit apa, yang kayak gitu-gitu. Bukan yang itu, kata gue yang mana. Rudolfo kamu jadi begitu. Sama ini, sama video-video lucu gue pernah. Terus gue disuruh dubbing Yang suara mana? anjing lompat-lompat. Gimana nyuarain ya? Gak ada skripnya. Anjing lompat. Yang mana ya? Yang komen uhui lagi nih. Bukan Hah? itu. Bukan. Adalah apa Vanis video gitu. Terus di dubbing, gue suruh dubbing suara anjing Oh, ngepet. Amerika Spanish video itu ya. Mungkin ya gue lupa. World Vanis Home Video. World Vanis Home Video. World Fans. Itu lo sempet pernah. ngedubbing. Gua pernah. Jog-jogan absurd dia begitu ternyata. Lu jabanin tuh, friend. Ya, duit, Frank. Lah. Nah, nih. Ya kan Lu emang kali-kaliannya. kurang duit juga lu udah Enggak ke kan. Australia masih kurang duit lu. Bukan masalah itu kan kadang-kadang itu kan bapaknya. Passion. Iya, kagak pengen lo tau gak? Oke. Lo tau Passion kan? Lagunya Guns N' Roses. Passion.
Tapi tuh sedih sama lo. Aduh. Biar malu aja, nggak apa-apa. Gue sedih lo. Itu rekaman ya tau nggak? Saringan iniannya Jim, saringan mikrofon ya. Itu dari stocking Jim. Oke. Stocking. Kawat. Stocking. Stocking beneran. Jadi Iya. nggak bunder ini dong. Kagak, ya begini kayak balon. Jadi klek gitu ya. Bener nggak? Ya bener aja nih. Gue ingat tuh Cikini, kalau saya Cikini apa di Ancol gitu. Apa di... Kan ada yang proper sebenarnya. Lah iya. Wah ini studionya jadul gila. Parah. Untung bukan tempat kristik tuh dipakai. Anjing kristik gak ada yang tahu. Kristik apaan lo tahu kalau kristik lo? Anyaman nenek-nenek, friend. Not even yang gini. Bunder kan, Fred. Kasih aja itu stocking dibetot ya. Kristik. Jadi dia filter. Gila. Gila. Itu. Baru tahu gak, friend? Lu sempet juga ngambil job-joban dapur kayak gitu. Lumayan bro, lumayan. Cuman jangan sampai kejauhan dubber, Ben. Dubber, kita balik ke dubber. Oke. Gua masih penasaran sama lo ngedirect itu jaing tuh, Bre. Lo sampai apa? Enggak jaing lah, Jim. Jaing, Bren. Jaing. Buat gua ngedirect itu suatu hal yang sangat luar biasa ya buat gua ya. Oke. Jangan itu. Video klip aja pertama kali gua bikin video klip buat band gua ngoling Batman, Bren. Iya, gua tahu. Bat, please Bat. Wah, ini kolaborasi deh Bat katanya. Ya udah disettingin sama Batman. Ayo lu aja, gue belajar dulu. Gue tuh di belakang dia jadi asisten dia. Saking buat gue agak sulit gitu untuk mendirect orang untuk ya itu video klip kan. Iya. Padahal video klip ya. Video klip udah susah menurut gua. Apa? Karena kan ceritanya lebih absurd, kadang-kadang lompat-lompat. Iya. Pendek kan. Iya, still. Iya. Aduh, teater Bren. Udah. Panjang dan jalan terus nih. Oh. Teater lebih gampang menurut gua daripada video klip. Waduh, ini anjingnya sih di Tuh kan, video klip kan lo tau kan, dia kan pindah-pindah gitu kan, akan terganti scene, apa. Lo kan mesti memikirkan, membayangkan sesuatu yang abstrak untuk dijadiin satu, ya jadi kayak mozaik sebenarnya gitu kan, iya kan, kayak mozaik buat jadi satu cerita, dia kan kolase gitu, kayak kolase. Kalau teater kan, dia ceritanya terus mau terakhir dia lompat-lompat mau flashback dan lain-lain, tapi kan satu line gitu loh. Gitu. Ya kan begini. Mungkin sesimpelnya nih. Video klip atau apa? Karena dia orang visual. Iya. Visual gambar. Sementara dia melihat ini pertunjukan teater. Ini lu mendirect manusia, friend. Dial, Dan ini panjang. Karakter. Iya. Itu goks itu, Frank. nih sekarang kalau gue sih ngeliatnya bukan ke masalah teaternya, friend. Tapi bagaimana doi punya kemampuan, kayaknya buluk enak juga makan tuh, friend. Oke, friend. Aneh, friend. Lebih kepada gue ngeliatnya nih, Jim. Bagaimana dia bisa menstimulasi pemain-pemainnya tentang perannya itu. Itu sih kalau gua. Karena director tuh harus menjuntikkan itu kan. Ya iya. Kalau lu kagak kuat wayang, karena ternyata Jim, ini bener toh kagak ya gue. Kalau kita berbicara wayang, setiap orang yang ada kayak lu, nih udah punya karakter sendiri ternyata di wayang. Iya. Tokoh-tokoh itu udah ada, friend, di wayang ternyata. Ada. Tokoh kita pun udah ada di wayang. Kan mungkin Gokil itu, friend. Iya. Makanya semalam suntuk ya kalau di ini. Karena kan wayang itu kan 3.000 tahun yang lalu. Kalau Ramayana tulis sama siapa, Vyasa apa siapa gitu. Kalau Bharatayuda tulis sama siapa gitu udah 3.000 tahun yang lalu, Jim. Gitu. Makanya untuk agama Hindu cerita wayang itu kan dianggap jadi kitab suci gitu. Pada dasarnya. In a way, jadi emang kalau baca jadi kayak oh ini kayak si ini nih, ini kayak si ini gitu. Jadi tokoh-tokoh gitu. itu Makanya itu yang gue nggak mau kalau gue perkenalkan lagi, gue nggak mau itu melesetin itu dan lain-lain. Gue cuma merubah setting supaya anak-anak zaman sekarang relate dan bisa tetap tahu cerita aslinya seperti apa gitu. Karena ada yang beda kalau di kitab Hindu dan karena kan dipakai ke sini buat siar agama sebenarnya wayang ceritanya sama Wali Songo sama Sunan Kalijaga diceritain. Itu kan untuk siar agama waktu itu. Contoh Pandawa 5 kalau di yang versi Hindu itu 5-5-nya ngawinin satu orang, ngawinin siapa? Salome dong. Iya, Drupadi gitu satu karena mereka lagi diasingin di hutan terus mereka bilang sama ibunya Dewi Kunti, Bu, kita mau berburu ya, wes gitu sana. Nanti kalau dapat bagi sama ya, kan saudaraan gitu. Oh ya udah, tapi waktu jalan mereka berburu, ada sayembara nih di Pancala gitu. Perjanjian hadiahnya adalah yang menang dapat
boleh kawinin anaknya anak, ya. gitu dari sama Prabu Drupada dibilang gitu. Ya udah, sayembara menang nih, Arjuna menang. Cuma kan pulang nih kan, dibawa pulang bilang, "Bu, udah Bu," gitu. "Udah punya sampai rumah nih." "Oh ya udah, bagi 5 hasilnya." Lah, hasilnya perempuan. Gitu. Ya kawin nih 5-5-nya. Nah, kalau yang versi sininya, versi Jawanya, Arjuna itu menang, terus karena nggak mau ngelangkahin Yudhistira kakaknya, jadi dipersembahkan ke Yudhistira ini buat masnya gitu, karena gue nggak mungkin gitu, masa gue gitu, lu duluan nih gitu. Oke, terus Yudhistira? Itu bedanya, ya udah Yudhistira ngawinin. Nah, waktu ada peristiwa si Arjuna mesti dibuang 13 tahun karena masuk kamar. Nah, jadi mereka pun karena dibagi 5 gitu, jadi mereka punya satu tempat perjanjian. Kalau gue lagi berasik masuk sama Drupadi, lo nggak boleh masuk ya. Oh, silakan dulu. Ya. Thank you, Frank. Lu Ging, apa Ging? Enggak, gue udah makan. Hah? Enggak, gue udah makan. Wow. Gue udah makan, serius. Gue jam segini, gue nanti. Oh gitu, oke. Makanya jadi singset gitu. Itu nanti kita tanya juga. Iya, Ya, iya, oke, ada- terus ada bagian. Pandawa 5 enak nih, Friend. Terus Iya, terus ya udah. Nah, Arjuna pas lagi udah di versi yang ini jadi sama lagi. Jadi mereka janjian nih, kalau gue lagi pacaran, lo nggak boleh masuk ke kamar ini ya, ke taman ini. Kalau ada yang taman, ada yang kamar, gue bikinnya kamar waktu itu. Nah, waktu pertama kali ketemu kamar ini, Arjuna seneng banget, akhirnya main-main dan lain-lain. Itu panahnya ditinggal, panah pusakanya. Nah, pas lagi Yudhistira pacaran, ada laporan nih, dari rakyat gitu, orang gitu. Ini ada perampok nih di desa gua. Arjuna mau nolongin, tapi busur panah gua ada di kamar ini. Nggak jadi. Jadi mau nggak mau dia harus masuk ngambil, tapi nggak lihat dia bilang gitu. gitu. Iya, dia ambil. Ya itulah akhirnya dia udahlah gua ambil lah biar walaupun kamu mesti diasingkan 13 tahun gitu. Itu. Kayak Ini gua sambil Ya, silakan, ini nggak apa-apa nih, Friend ya. Kayak lo tau Dan lagi belum camp sebenarnya. Ya makan dong. Durna itu kan kalau di sini kan diibaratkan jahat gitu kan ya. Durna ini guru yang jahat gitu kan. Durna ini gurunya Pandawa Kurawa dua-duanya. Durna, Durjana kayak dari Ya situ kan? kali ya. Durna kan kalau di sini kan digambarin jahat, tapi sebenarnya kalau gue lebih seneng versi karena versinya banyak banget kalau wayang gitu. Karena di wayang itu ada yang pedalangan itu namanya sanggit, cara lo masak, cara lo menceritakan lah ya gitu. Gue lebih suka yang Durna itu sebenarnya pengen jadi guru yang terbaik aja gitu, guru yang baik, guru yang keren lah pokoknya intinya gitu. Nah, kalau di sini kan jahat, jadi waktu ada peristiwa Ekalaya, terus jadi waktu perang Baratayuda, Durna itu kan susah. Silakan. Makasih Mas ya. Baru ya Mas, aku nggak pernah lihat saya. Baru 2 hari. Oh 2 hari. Iya. Makasih Mas ya. Iya. Ih, kayak pernah ngeliat. Iya. Mana ya? Oke. Kayak ngeliat tuyul gua. Sama gue juga. Sampai mana tuh? Gue udah lupa loh saking ya Durna itu dia aja. Gue lebih suka versi ada yang menceritakan gini. Durna itu cuma pengen jadi guru yang terbaik gitu di mata anak buahnya ini, anak didiknya. Kan ada 101 sama 5 ini berarti 106. 6 sama dia, sama Durna. Nah, waktu perang Baratayuda, Durna ini nggak bisa dibunuh ya, karena sakti banget, karena gurunya. Gitu kan. Terus Kresna bilang, gimana ya caranya Durna bisa dibunuh nih? Ya udah kata Kresna bilang gini, bunuh ada gajah namanya mirip sama anaknya Durna, Aswatama, tapi gajahnya namanya Gajah Tama gitu. Ya udah bunuh Gajah Tama, tapi nanti kamu bilang sama Bima, kamu teriaknya kamu bunuh Aswatama ya gitu. Ya udah dibunuh deh. Gajah Tamanya dibunuh nih sama Bima. Bima bilang Aswatama mati gitu. Wah, teriakan Aswatama mati. Perangnya berhenti sama Durna, berhentiin. Kayak hoax gitu jadi ya? Iya, kaget kan. Loh, Aswatama mati gitu. Wah, anak gua nih satu-satunya soalnya. Terus oke, untuk memastikan jadi Durna nanya nih sama Pandawa 5 itu sebenarnya anak didik kesayangannya Durna. Jadi yang pertama dia tanya Nakula Sadewa ditanya. Yang kembar ya? Yang kembar. Nakula Sadewa bener nggak Aswatama mati gitu? Nah, Nakula Sadewa bohong. Ini bilang iya guru gitu. Iya, guru masih guru gitu. Iya guru. Oh. Durna getar tuh, kesel. Bukan karena dia tahu Aswatama mati, bukan, tapi karena Tahu dia anjing berbohong. dibohongin sama Oh, dia tahu sebenarnya enggak? tahu gitu. Oke, gue tanya sama
Arjuna nih. Bima kan ditanya, Bima tanya nih. Bima Aswatama mati, gitu jawab itu doang. Wah bohong juga gitu. Akhirnya Arjuna tanya nih. Arjuna, lo murid kesayangan gua. Gandewa juga ngasih lo, pusakanya Durna itu dikasih ke Arjuna lo. Gandewa itu, ya kan? Ini pusaka gua aja gua kasih lo gitu. Benar nggak Aswatama mati? Aswatama, iya. Wah tambah geter lagi dong Arjuna, murid kesayangannya banget men gitu. Apalagi waktu ya inilah pokoknya segala macam dikasih ke dia kan, ilmunya dan lain-lain. Akhirnya nanya Yudhistira, ini terakhir nih gitu. Bener gak Aswatama mati? Karena lo nggak pernah bohong. Yudhistira tuh nggak pernah bohong. Iya. Tapi Yudhistira cuma doyan judi. Kalah kerajaannya hilang waktu itu gara-gara Yudhistira kalah judi. Yudhistira bener gak? Lo nggak pernah bohong. Aswatama mati, anak gua mati, bener gak? Itu waktu sebelum Yudhistira jawab itu dewa-dewa gitu udah di atasin semua gitu, ngeliatin mereka gitu nunggu Yudhistira jawab. Bohong apa enggak? Yudhistira bohong jawab. Iya guru, begitu iya guru tuh Yudhistiranya tuh mendelep ke dalam tanah gitu. Gitu. Tambah kesel kan, wah gua gagal jadi guru nih gitu, jadi guru yang terbaik karena anak murid kesayangan gua aja bohongin gua gitu. Gitu. Turun deh Narada bilang, kenapa ya nanya gitu, kenapa ya Narada turun dewa tuh dia. Oh nih kamu ini inget gak punya utang? Utang apa? Inget gak Ekalaya? Oh iya Ekalaya kan pengen banget berguru sama dia kan, sama Durna. Sampai dibikin patung yang mirip banget Ekalaya belajar ya sama patung tapi udah dianggap itu Durna gitu. Cuma kan waktu itu Durna ngerjain Ekalaya suruh potong jempol gitu. Inget gak? Dijabanin. Punya utang gitu. Kamu punya utang sama semesta dia bilang gitu. Oh iya inget Ekalaya. Nah begitu dia inget Ekalaya kayak Ekalaya tuh jemput cuma masuk di kayak menyerupai si Desa Jumena gitu dan begitu ngelihat Ekalaya dia sebenarnya dijemput tapi orang ngelihatnya dia ditebas lehernya gitu. Tapi sebenarnya dia lagi dijemput sama Ekalaya. Jadi tetap ngajarin Ekalaya di dunia yang lain. Jadi dia tetap jadi guru yang terbaik gitu. Gue lebih suka versi yang itu. Ada ganti tebasnya tetap. Ada. Jadi ditebas secara spirit itunya dia lagi dijemput gitu ke atas. Gitu. Dijemput Ekalaya. Nih geng, kalau secara karakter di wayang gue ini cocok sebagai siapa? Rahwana ya, Pre. Gue nanya daging, Pren ya. Oke. Sama dia juga Rahwana entar. dia nggak ada jahatnya bro. Dia nggak ada jahat ya? Rahwana sebenarnya bukan jahat tapi mungkin karena ini ya. Enggak, lo cari aja karakter yang tricky siapa. Sengkuni dong. Anjir. Kagak dia nggak Sengkuni dia. Siapa ya? Mungkin Ya udah kalau gue susah Jimmy dulu dah. Jimmy, oke Jimmy. Jimmy mungkin Jimmy sukanya apa ya? Lu suka apa Jimmy? Gue bingung suka apa. Gue suka Rolling Stone, Pren. Kalau yang suka rock and roll gitu siapa yang suka ngerok gitu? Sebenarnya Gatot Kaca sih yang agak rock sebenarnya menurut gue. Cuma dia nggak banyak ngomong juga kayak bapaknya. Gitu. Ya bisa lah, Pren juga kurang. Bisa ya? Gatot Kaca. Gatot Kaca mungkin. Gua tahu ya. Gatot Kaca yang ganteng kan? Gatot Kaca ganteng luarnya doang loh. Sebenarnya dia serem. Cerita Gatot Kaca juga sedih loh sebenarnya. Oh yang ganteng Arjuna ya? Arjuna aja, Pren. Arjuna aja, Pren. Lu mau Arjuna? Nah. Iya boleh deh. Gua sayang sama Otong berarti. Tapi Arjuna bukannya homo kan? Enggak kan? Oh enggak, itu ada ceritanya. Iya. Tidak kenapa Arjuna jadi Emang ada ya? ada ceritanya. Ada karena waktu diasingin Arjuna jadi in a way jadi melambai gitu. Oh. Namanya siapa ya gue lupa. Gatot Kacanya, Pren. Kalau yang begini mulu apa tuh? Bima. Bukan Bima. Oh, Bima, ya kok kan tangannya begini mulu, ya Bima. VOC itu friend itu mah. Si Jagur, Si Jagur. Bima ada Pren. Gitu Peng ceritanya. Jadi seru sebenarnya cerita wayang. Kayak anak-anak kayak ini lu nyambungin ke rocknya gimana tuh, Friend, waktu itu ya? ya gue cuma ngebayangin kalau gue waktu itu mau ambil Ekalaya kan cerita wayang tapi bukan di bumi tapi buminya ini rocker semua gimana ya udah panah gue ganti gitar nanti keluar raser gitu jadi ilmu panah jadi gue ganti ilmu gitar gitu itu doang. Berarti perangnya perang melodi berarti ya? Iya emang akhirnya kan itu si Tepi sama Otong gitu. Gila. Oke. Agak-agak satria bergitar dong nih, Friend, jadi ya. Oh iya, gitu.
Gitu, Jim. Ini wayang Ramadan Sinta itu nggak termasuk Pandawa tuh ya? Enggak dong, beda lagi. Itu Ramayana. Itu Ramayana ya? Ramayana. Oh, banyak macam ya. Banyak, Oh iya, ada yang- banyak episode ya? Robinson ada juga, Pren. Ada. Ada Artomoro. Robinson. Oh, anjir. Gue lagi serius bangsat gue. Kalau Robinson itu Simon and Garfunkel. Robinson masih ada nggak sih? Apa kalah Marimo? Anjing Rimo. Lu lihat sepatunya, lu salah nanya. Waktu camper bro sekarang. Yo, material di kayak camper. Gua nggak tahu brand Robinson mah ya. Masih ada kali. Kayaknya masih ada deh. Di pasar Minggu kalau gua naik kereta tuh ada tuh Masih ada? Robinson. Walaupun kalah yang pamor sama Ramayana ya tetap ya. Ramayana tapi membantu Popo menjadi miliuner. Punya seniman punya stand Popo tuh. Ramayana dulu lah friend ya kan, nanti lama-lama bisa ke Sarinah ya. Sarina ada wayangnya juga. Sarina. Sarina kan bukan nama wayang. Ada pasar. Nama orang. Nama istri ya. Cagi friend gitu kan. Kemekannya ini. Itu emang tumben nih karnet nih. Kenal wayang itu dari Rokum apa gimana Bren? Emang dari Udah. rumah udah Karena kan dulu yang suka cerita Ush. wayang. Oh, ini Oh, masih iya. Ini mas, tisunya Ini mas. gua dari tadi mikirin nih siapa kayak Iya. pernah. Ini nggak pakai sedotan nih tolong. Jangan dibuang ya mas ya sedotannya. Oh iya. Kasih ya. Cuman yang gue inget orangnya bisa ngomong, yang Iya. ini kagak bisa ngomong ya. Karena mungkin dia punya acara sendiri, karena jadi nggak ngomong di sini. Tuyul kali gue curiga deh. Tuyul Oh, deh. ya. Ya, Saya pernah ini nama jin itu friend. capek. Beneran. Anjing. Ntar lah ada itu, ada. Iya, iya. Ada episode tertentu ya. Coba. Iya. Ini nama jin. Gue baru dengar tuh cerita. Ceritain dong. Gue jahit itu rare itu friend. Itu emang gue keep itu. Itu rare ya. Rare itu belum. Ntar ada waktu yang tepat. Oke. Lu nggak ini jadi lewat tuh. Lu wayang itu emang dari di rumah Keluarga. tuh lu emang di keluarga emang. Gue dari kecil tuh suka wayang karena mungkin karena mbah gue suka ceritain gue, bang kakung gue kalau tidur siang suka nyeritain. Sama satu lu inget majalah Ananda gak? Oke. Nah majalah Ananda dulu satu-satunya majalah yang nyelipin selembar 2 lembar ceritanya Era Kosasi. Komik Era Kosasi itu ada di majalah Ananda. Nah dari situ, gitu. Karena itulah gue jadi suka cerita wayang. Dari mbah lo yang suka menceritakan. Iya. Jadi kalau gue inget komiknya Era Kosasi itu kita kan dulu zaman taman bacaan ya. Yoi. Iya. Itu sewanya paling mahal, friend. Masa sih gue lupa? Iya. Dia lebih tebal. Lebih tebel dan lebih mahal. Oh Dia iya, lebih iya, gede. iya, karena segini-segini. Beda. Iya, iya. Dan Kan- kalau kita membeli gitu misalnya di toko buku, harganya juga paling tinggi. Iya. Selalu tuh itu. Iya. Jadi emang makanya gue jarang banget gue tuh nyewa itu. Ada kosasi. Jadi gue nyewa Jair, mulu. Ini jor, yang Jair, jor gitu. Jair favorit bapak gua karena bapak gua dulu gambar komik. Bapak gua. gitu. Bapak lo komikus. Enggak, bukan komikus. Jadi dia gambar terus gambarnya pernah dijual sama ke Jan Mintaraga. Dia ngefans banget sama Jan Mintaraga sama Jair. Dia seneng gambar jampang-jampang itu dia seneng. Jadi gua kan koleksi komik. Kalau dia lihat komik gue yang Marvel, DC itu dia nggak suka. Tapi dia yang DC Vertigo yang gambarnya kasar-kasar kayak House of Pain, Sandman, itu menurut gue ini baru seni dia bilang. Wih, Kalau asik. komik itu bukan. Dia bilang. Jadi dia suka yang garisnya Udah kasar-kasar. kosmetik yang tadi tuh ya. Yoi. Padahal dia kalau gambar bagus kayak lu. Gambar anatominya benar, kalau gambar bayi itu benar. Jadinya bayi. Dia bilang paling susah gambar bayi mana nenek. Gambar bayi kalau lu salah garis jadi nenek nih bayi. Gitu. Oh iya. Gitu. Jadi dia almarhum tuh jago gambarnya. Bokap Kayak lu lu. apaan? Desainer atau apa, friend? Dia SGA, Sekolah Guru Agama. Abis itu STM. Abis itu STM. Abis itu STM. Sekolah guru agama, abis itu STM. STM. Jadi dia nggak tinggi-tinggi, udah ngeden kan, ngaji kan, guru agama. Abis itu ngangkat mesin, tambah nggak Baru. tinggi lagi. Duniawi baru terakhir ya kan. Duniawi. Ada mah duniawi duluan baru akhirat ya kan. Iya. Anti mainstream berarti. Anti mainstream dia, gitu. Terus sampai segitunya itu wayang sama lu ya. Ya karena banyak yang bisa diambil Jim dan itu keren banget. Bener Jim, gua Ya gua nggak mau baca wayang. Lu pasti ada kan baca wayang.
Gua tuh baru bisa baca wayang, friend, ketika dalam hotel biasanya ada nama tokoh. Oh iya. Ya kan, dan tokoh ini karakternya begini. Oh, baru gua di situ ngeliat ternyata ada sifat manusia dalam tokoh wayang. Iya. Makanya tadi gua tanyain, gua cocoknya siapa, lu cocoknya siapa? Ternyata udah digambarkan dalam dunia wayang. Betul. Jadi sekarang udah terbayang siapa dia yang paling cocok wayang? Mungkin dia ini mungkin Abiasa, mungkin kalau nggak Abiasa tuh Resi ya Abiasa. Kayaknya Abiasa. Sakti Mandraguna dong. Sakti Mandraguna. Atau Bisma sih. Bisma itu sakti juga. Bisma itu dia satu-satunya orang di dunia perwayangan yang dia boleh milih kapan meninggalnya dia mau. Dia meninggalnya di perang Bharatayuda sampai Bharatayuda yang berhenti. Tapi itu pun bukan karena dia mau meninggal, tapi karena dia merasa dia punya utang juga. Dia merasa dijemput sama ada satu perempuan yang waktu itu secara nggak sengaja suka sama dia, tapi jatuh cinta sama dia, tapi nggak sengaja kebunuh sama dia. Karena dia mau ngusir sebenarnya. Ayo pergi nggak gitu. Akhirnya nggak sengaja gitu. Jadi kayak waktu dia ngelihat Sri Kandi, kayaknya dia ngelihat si cewek ini gitu. Ini Bharatayuda nih, gue inget. Sorry, gue masukin Batman lagi nih di sini nih. Oke. Anak ini kan kalau mikir kan ajaib ya. Yuk, parah. Parah ya, agak kronis. Iya. Jadi pas dia ngomong lagu lagi ke rumah dia, ada karya dia yang I Want to Believe itu. Oh iya, You Want to Believe. Yang gambar UFO. Terus tiba-tiba nyangsang ke Bharatayuda. Sebenarnya Bharatayuda itu tuh kayak perang UFO aja gitu. Kata dia, oke, gue bilang gimana gitu. Iya, cuma penggambaran orang dulu kan pakai kereta terbang. Bisa jadi itu sebenarnya aslinya itu adalah Bisa jadi pesawat tempur gitu kata dia. Itu juga karena senjata yang dikeluarin itu sama sama laser segala macam. Ini menurut gua. Iya, bener. Sekeos otaknya dia gitu. Iya. Bisa gue maklumin, friend. Dan anjingnya gue selalu gue dengerin dan gue resep gitu. Iya, bener juga lo Bet tuh sama gitu mulu ya. otaknya elektronik soal dia. Elektronik. Bisa jadi itu kan, ya itu emang sebenarnya emang itu pesawat ruang angkasa gitu. Bisa jadi. Waktu itu ada perang Bharatayuda. Dan itu udah digambarin sama yang gambar Batman, Grant Morrison gambar 18 Days perang Bharatayuda. Itu kayak gitu, elektronik Mahabharata, kayak yang di Batman bilang. Gitu. Lo lihat aja 18 Days. Kalau gua, contoh simpelnya, ada film Hollywood 300. Iya, 300. Tapi kan itu kan berdasarkan kejadian sebenarnya. Menurutnya, ya kan. Tapi di situ gambaran tanah nih, friend. Satu. Di Kosasi gitu juga kan satu. Tapi begitu nyampe di atas, hujan. Bayangannya langsung gelap. Di komik Kosasi pernah gue lihat tuh, friend. Arjuna gitu. Nah itu. Punya ilmu itu. Emang ternyata orang bule lebih pinter ya ngambil budaya-budaya. Jadi Star Wars ya kan. Superman aja Gatot Kaca, men. Itu Gatot Kaca ada dari 3000 tahun yang lalu. Oh, udah ada Superman ya di sebenarnya. Lah iya, Gatot Kaca kan nggak bisa ditembak, bisa terbang, punya laser. Gatot Kaca, Superman. Kuat, bisa ngangkat apa, segala macem, lalala. Gatot Kaca ada nyamarnya nggak? Jadi Clark Kent gitu atau jadi siapa? Jadi Gatot Kaca, Tejo atau Gatot jadi Kaca apa? udah nyamar sebenarnya. Jadi Gatot Kaca itu sebenarnya kalau dari ada satu versi ini, dia mukanya raksasa, men. Oh sebenarnya itu. Lah iya, dia apa ibunya kagak tahu mukanya kayak apa? Gua ngeliat ibunya muka Buluk ketawa jadi Mana langsung Buluk? kebayang Buluk. Mukanya kayak Gatot, dulu mukanya kayak Gatot Kaca. Iya. Lo pakainya Buluk. Enggak, Buluk bukan pakai baju Gatot. Gatot Sunyoto. Ya. Tahu nggak Gatot Sunyoto? Googling my friend. Boneka Tongki. Bonekanya. Tongki. Gatot Kaca. Tapi emang mirip ya? Tungguin aja. Dia gedein badan dikit, jadi Gatot Kaca. Yo. Caem. Bukannya begini ya? Ya ini Bima ya. Gua demen juga senjata. Dia sama Jin. Halo. Gua ada ceritanya. Tarlah itu lah friend. Aja. Masih tetap di wayang kayaknya masih tetap bakal lu ulik terus nih kan? Iya. Masih tetap bakal lu jagain. Iya. Nah sekarang nih lo sedikit agak nyebrang dikit tapi masih aktual dikit kali ya. Iya, aktual. Nyebrang dikit masih aktual dikit. Aktual. Nyebrang dikit tapi aktual dikit. Maksudnya temanya kita nyebrang. Iya. Tapi mungkin aktual sama Iya. zaman sekarang. Iya.
Gua kan sempet denger nih ada gugatan dari MNC terhadap undang-undang penyiaran ya. Itu sebenarnya bagaimana nih, friend? Yang ini yang nggak boleh live itu. Iya, itu ya. harus punya izin. Ya kan udah ditolak sama pemerintah nggak mau itu. Karena kan ada di Undang-Undang Dasar 45 kebebasan berpendapat dijamin sama negara, boleh dimanapun tempatnya. Mau di media cetak, elektronik boleh, dan selama ada pasalnya lagi bawahnya 28F kalau nggak salah, itu tidak pokoknya intinya tidak menyalahi sara gitu, suku, agama, ras gitu. Itu ada dijamin. Menurut gue itu udah langsung putus dengan adanya UUD 45 itu. Berarti poinnya adalah gugatan mereka ini ditolak. Udah ditolak, seingat gue udah baca beritanya. Kalau nggak salah. Yang terbaru. Iya. Pemerintah nggak menerima menurut gue. Tapi sekalipun ini diteruskan, menurut gue ya udah ada undang-undangnya kok. Gitu. Di UUD 45 loh. Itu kalau Amerika itu First Amendment. Kalau di film-film gue juga nggak tahu itu apa. My Fifth Amendment, gitu. Apalah berapa amandemen gue nggak tahu. Gitu. Jadi menurut gue ya udah. Jalan aja terus ya. Jalan aja terus. Ya nggak mungkin lah gitu. Toh kalau kita lu udah setuju punya akun Instagram, kan ada perjanjiannya juga kan. Kalau ini barang punya siapa, lo YouTube juga ini juga punya siapa. I agree. Iya kan? Agree. Lo baca emang kontraknya kagak kan? Orang tulisannya segini-segini, lo bacanya susah pasti. Kemarin Ya, lihat kaset juga gitu. Coba Jim, lu kan pakai kacamata. Kagak, friend. Kalau tipenya masih bold, masih bisa kekeker. Tapi kalau udah main tipis, waduh ya kan. Garis gua kan stroke-nya tebel. Jair style. Cair. Kenapa gua tadi mempertanyakan gugatan itu? Iya. Karena kan terus terang, waduh ini isunya kan bakal mengancam para konten-konten kreator. Iya pasti. katanya. Iya dong. Ya, Lo kan? mau ngurusin izin? Ya, izin tetap kita urus Iya. ya, tapi jangan sampai kita di Oh iya. bumi hangus Iya, dong. Ini iya, jatuhnya nih harus ada perizinan nih Iya, kita iya, nih. Nah, iya. posisi lu sendiri di mana? Iya, gue yang menolak lah pastilah. Menolak lo, Iya Bran? dong. Cakep lah. Ya habis mau gimana? Masa iya mau di monopolis pihak, nggak bisa dong. Emang nih ini apa namanya, negara otoriter. Kembali ke 30 tahun lampau Iya dong. dong. Semuanya mesti ini. Enggak lah. Itu udah, menurut gua udah nggak mungkin aja. Gua begitu tahu beritanya, ya nggak mungkin lah, gila aja lo. Terus lo kalau baca beritanya berkilah-berkilahnya tuh, come on man. Oh, yang moral. Iya, moral bangsa apalah ya. Dude, ya sebelum itu sih ngaca dulu. Nah, ini Gitu. mungkin agak sedikit perdebatan nih, Geng ya. Moral itu perlu apa kagak sih? Kalau gue bilang perlu, friend. Moral sih perlu, moral tapi nggak perlu dipamerin menurut gua. Nggak usah dibilang-bilang gitu, lo ajarin aja gitu kan, nggak perlu dikasih lihat. Emang terus kalau lo memamerkan moral lo, apakah lo jadi orang yang bermoral di muka umum? Iya nggak? Mungkin maksud doi moral itu harusnya basic, friend. Iya basic udah. Jadi Nggak usah dikedepankan lagi. Usah. Ya, itu akan menjadi suatu hal yang fundamental. Ya, karena terus terang juga masih bertanya-tanya mereka ini kenapa sih mereka menggugat Emang mulai terancam nggak sih bro itu mana? Siapa? Ya televisi itu. Kalau di sini sih menurut gue sih belum ya, karena ya lo kalau umpamanya ke pedesaan gitu ya, yang lo bilang internet, orang-orang internet kan cuma konsumsi Orang kota. hitungannya bro. Kalau di desa masih nonton TV lah. Oke, gitu. ini presentasinya Presentasi masih banyak lah. masih banyak apa? Ya pengguna Telkomsel, Satelindo, Indosat, apalagi ada nggak ada. Iya. Semua providernya digabungin jadi satu, sama jumlah penduduk Indonesia banyakan mana? Itu aja. Tapi kalau lo bilang orang desa nggak melek internet nggak juga. Melek. Tapi Soalnya kamera kita juga kamera petani kata si Malau. Iya kan? Iya. Kamera yang ini. bukan berarti nggak melek loh, tapi biaya internet di luar Jakarta atau di luar kota besar tuh mahal men. Beda ya? Iya, kemarin gue pulang dari Labuan Bajo, jadi gue kan ketemu anak-anak situ tuh, anak lokal segala macem gitu gue. Jadi jualnya paketnya ada yang jual 15 giga 500.000. Gue bilang, hah? 500? Serius? Asli, gue nggak bohong.
Terus 15 giga 500.000 bukannya unlimited? Iya. Jangan samain sama Jakarta Mas Daging. Gitu. Lah emang kan bisa beli langsung ke provider. Beda udah. Ternyata. Makanya ada tulisannya setiap daerah beda ongkosnya. Kecil kan tulisannya kali ya. Ada kurungnya di bawah. Tapi segede itu ya. Nah iya gila lebih mahal makanya. Makanya di Labuan Bajo yang punya Instagram itu nggak banyak. Hanya yang punya usaha yang cukup gaul gitu. Berarti Gitu. nih barang mewah. Itu Labuan Bajo loh yang sekarang lagi rame. Nih ketika ada berita bahwa Mendikbud bakal menggratiskan internet, waduh kelabakan juga nih berarti nih. Siapa yang kelabakan? Para penguasa televisi ini ya kan. Ya kan dipakainya buat pendidikan. Dapat training. Ya kan harus dipakai buat karena kan belajar online. Ya, Iya dong. ya normatifnya begitu, friend ya. Lah iya. Ya. Gitu. Oke. Bos, lu kagak ngerokok, friend? Enggak, gue udah nggak ngerokok dari Februari. Februari ini. Iya. Emang udah nggak zaman, Pren, baru lo tinggal lo doang. Tinggal lo doang kan. Gitu. Ya, Udah nggak mau musim nggak ini dari mau. tahun berapa coba? Harus ada yang ngejaga ini, friend. Jangan sampai punah ya kan. Doi nggak ngerokok pas lagi ada Anwar Fuadi aja. Kagak nyudut sama sekali Doi. Asem. Kaditannya, friend. Iya, Ya. Capsir bro. Siapa? Ya antara Capsir Kaditane juga lah ya. Gua ntar ngebus ya kan doi. Waduh. Janganlah. Lo keracunan lagi ntar. Gara-gara lo lagi. By the way tadi balik kan sempat ngomongin job-joban absurd tuh ya nggak? Iya. Iya nggak? Pas gue pengen tahu nih job-joban absurd seorang penyiar apa sih, Pren? Pas udah jadi penyiar apa belum? Gue pas lagi jadi penyiar. Soalnya gue pernah jadi penyiar, cuman gue kan emang nggak terjun langsung ke situ ibaratnya. Nah ini lo dengan suara lo yang paling absurd kayak gimana sih, Pren? Ya pertama tadi yang dubbing suara anjing itu sih absurd banget. Sama waktu itu menurut gue sih agak absurd, gue ditawar untuk jadi apa ya, ini agak absurd sih, yang TV belanja. Jadi mas-masnya. Gue nggak mau Jim. Itu pernah suara doang ya? Suara mah tampil dikit sebenarnya. Oh, karena ada tampilnya kali, friend. Andai kata Ya. suara doang. Oh, sama ini. Operator 0809. Gue pernah ditawarin itu. Lu kan ditawarin tapi nggak lu jalanin. Gue udah sempet tawar-tawaran harga. Kalau harga cocok gue sikat juga. Yang mbak yang gambarnya dulu di koran, gambar seksi itu. Mau curhat? Ayo, semok-semok gitu. Kantornya dibuncit. Ternyata cuma ruko doang, yuk. Oh itu Gue jadi pernah datang ke kantornya. jadi sebagai cewek gitu. Jadi yang lakinya. Jadi Jadi kan lakinya. kadang ada cewek juga nelpon. Kalau cewek lebih absurd lagi tuh, Pren. Lo bisa gitu. Lu tanya siapa yang pernah kerja kayak gitu? Iya kan? Padahal suara dia buat cewek juga emang ngats juga mungkin ya. Nuansa Anjing. Sempet gua ambil. Cepet Jim. Anjing yang gila, desperate banget tuh. Ngepet. Ya gue tahu waktu itu gue nggak gue ambil gara-gara salah satunya pertama karena harganya gak deal. Mungkin kalau dikit lagi dia nama mungkin gue deal. Atau lagi gue bayang anjing bokap gue ngomong apa ya. Udah nyukolain gue ke Australia, ngepet jadi operator 0809. Bangsat. Itu udah nggak ada tuh ya. nggak ada. Nggak ada, Fred. Nggak ada. Nggak ada. Emang Bingung. emang tokai sih emang era itu. Itu kan curhatnya. Tapi ada orang yang ngabisin belasan juta Jim nelfon gituan doang. Ada teman gue beneran. Oh itu beneran. Ada. Emang banyak orang belasan kayak gitu. juta nelfon gituan. Udah saking nggak percaya sama temen-temen kali itu ya. atau Kayaknya gimana sih. ya? Ya sekarang Emang kan karena jarang berteman juga malah kalau gue akhirnya lihat orang kayak sekarang gitu. gratis curhat di mana? Sosial media dong. Oh. Iya kan? Gantinya oke. itu. Mosai. Ya, tapi Psycho dah tetap tuh ya. anonim Ya, jatuhnya. iya. Jarang yang berani nyebutin nama, muka bener. Kalau buat curhat ya kan rata-rata anonim. Untuk marah-marah gitu. Paling banyak sih marah-marah sih menurut gue. Dia juga termasuk salah satu pegiat sosmed juga deh. Wow. Doi, Bener gue bilang, Danila keringetnya jazz. Dagings, nafasnya broadcast. Tapi gue sosial media buat hiburan aja kalau gue tuh. Nah iya udah nafas loh, Pren.
Gue gara-gara ada ikhlas yang lu hembuskan. dulu kan lumayan Ibaratnya lah. pop itu tulus. Dulu tuh waktu kan dulu kan vokal banget orang sama politik dan lain-lain kan di sosial media, di Twitter, di Instagram. Terus gue berhentinya tau gak gara-gara. Gue sempet kayak gitu juga, apa gitu, komen-komen gitu. Iya bukan buzzer lah istilahnya Iya, kan. nggak buzzer, tapi akhirnya gue dikasih tahu sama siapa? Sama Mbah Sujo Tejo. Karena waktu itu gue tiap kali berapa kali ada project, ada dia bilangin gue, wes lagi nggak usah lah gitu-gitu, kamu beca aja katanya, maksudnya kerja aja, gitu. Nggak usah lah gitu-gitu, udah ada ngaturin udah lah. Gitu. Ya udah gue makanya gue nggak pernah tuh apa posting apa segala macam, apalagi yang akhirnya jadi viral yang menurut gue nggak mesti viral, ya gue nggak ikutan lah gitu. Don't make stupid people famous lah pokoknya gitu. Cakep lu. Gitu. Jadi gue nggak pernah tuh repost apa segala macam. Gitu. Berarti udah nggak pegiat sosmed lagi lu sekarang ya? Iya buat mainan aja jadinya, buat fun aja. Relax aja gitu, hal-hal Buat relax ya. pamer aja pamer gitu, pamer sepeda, ya kayak gini, ya jajal single speed, ya gitu, ya kan. Nah, lu ngomongin sepeda nih barusan nih, gue jadi inget nih. Dan bakal tetap berbekas di gua tuh Jakarta Bali lu tuh, Fred. Ya elah banyak. Itu habis lebaran, Bren. Lebaran masih, lebaran kedua. Lebaran kedua. Iya. Gua nanya-nanya, "Wih, lu browsing gimana? Lagi bulan puasa kan?" Gua ngomong sama bininya, jangan mikir-mikir ya. Nggak boleh gua, Bren. Enggak, gua cuma cerita daging doang. Gua bilang. Padahal yang lebih canggih dari gue banyak, itu mah nggak ada apa-apanya gue. Ada yang jalan kaki, boy. Kalau yang lebih canggih nggak bakal kita tanyain, Fred. Karena gua sempet denger kan, ini anak ini. Ya terus terang gua underestimate, Brand. Tapi ketika lu bisa nyampe ke Bali. Wih. Semua orang juga bisa lah. Nah, Lu juga bisa. Gua merasakan nafas broadcast lu adalah, gua bisa tahu lu udah sampai kota mana, lu nyasar di sawah yang gak jelas, gua tahu gua IG story-nya titik-titik semua Brand tiap hari, Brand. Dan gua klik-klik terus tuh, ya kan? Lewat tuh kalau diklik-klik terus. Itu cukup spontan soalnya kan, tiba-tiba lu langsung bilang, ini lu udah latihan, udah 100 km hari ini, buset. Anjing, satu hari 100 km, besok udah lebih lagi kan. Ada yang lebih, ada yang kurang lah. Dilatih mulu friend juga. Ya emang tiap hari berlatih. Itu apa yang lu cari itu, Ging? Tiba-tiba tuh, bro. Itu lebaran kedua lu berangkat. Lebaran kedua. Das. Iya. Karena liburnya panjang, jadi gue izin kantornya dikit. Yang gue cari nggak ada, justru setelah menjalani gue jadi tahu, oh yang cara gue nyari itu, gitu. Jadi manusia, jadi orang, gitu. Karena kan jalannya pelan, gitu. Jadi lo lebih tahu. Jadi lo lebih capture sama yang lo lihat, sama yang lo pegang, sama yang lo temuin. Angin aja gue Anjing sama angin. karena kejadian agak avant-garde emang ini, agak kontemporer dikit gitu. Nih gua kalau mencoba mengilustrasikan nih, Ging. Jadi inget part Forrest Gump ketika berlari. Dia lari aja. Iya, Sampai itu. ketika orang banyak, dia pengen mundur, apa? Cabut. Jalan, cabut aja. Cabut aja. Kayak begitu. Iya. Selesai nih. Orangnya banyak di belakang. Iya, gue cabut aja. Yang belakang, lah kok lu cabut? Begitu. In a way gitu. Gitu. Mungkin kalau nggak ada apa-apa dan lain-lain nggak dipikirkan, mungkin terus kali gue sepedanya. Bisa nyebrang lagi. Iya mungkin. Gue punya urge untuk itu gitu. Itu satu hari berapa jam tuh, Joy? 12 kurang lebih. Satu hari 6 ke 12 6, ya? iya. Ah. 6 ke 6. Berapa kali Tapi ada stop tuh? istirahatnya. Ya tiap 25 kilo kita istirahat. Gitu. 15 Lo menit. istirahat. sejam, Iya. Ya malam lo berhenti lah, lo nggak nyikat malam kan? Enggak. Pokoknya sampai jam 6 sore. Paling telat sampai jam 9 doang. Tapi pernah lo, friend? Oke, sampai jam 6, motor masih di tengah jalan banget, itu pernah kejadian gitu, Bang? Jadi pas jam Jam 6 sorenya harus lo masih istirahat, enak. gua tuh bukan masih enak. Posisinya masih di tengah jalan. Pernah. Akhirnya? Jim, terusin sampai nemu waktu di Jembrana gitu. Sampai jam berapa nemu kira? jam 9. Jam 9 malam. 9, karena besok pagi harus udah berangkat lagi. Karena emang nggak nemu tempatnya dan salah perhitungan lah pokoknya kita. Gitu. Ya we miss the boat dan lain-lain gitu. Terus pas di Nganjuk juga saking kencengnya anginnya, kita masih jauh banget, masih berapa kilo tuh udah gelap gitu. Berapa kilo ke tempat kita nginep gitu pernah. Sampai nangis di jalan aku pernah sendirian, nangis di jalan. Lu kepisah sama rombongan Iya, atau gimana? bisa. Lu Gue nangis? udah nyampe, nangis gue. Kenapa? Yang lo bilang lo ke Nah itu yang sawah nyasar, akhirnya ketemu kalau itu yang nyasar enggak, itu ketemu hal-hal ajaib. Cuma
Kalau yang nangis tuh kayaknya emang kayak the lowest stage, karena kan ya namanya juga lingkaran gitu. Ini kayaknya lowest stage gue nih, gitu. Karena gue setelah beberapa hari gue jadi mengerti, oh ternyata gue yang paling lemah nih di rombongan ini. Sepeda gue mungkin bisa lumayan, tapi gue secara manusia gue paling lemah gitu, secara power ya. Nah itu gue di Nganjuk apa di mana, pokoknya gue ketinggalan jauh, udah 6-8 kilo. Mereka udah pada nyampe hotel deh, gue belum. Itu gue yang anjing, gue lemah banget ya, so weak gitu. Gue ketinggalan mulu, gue selalu paling belakang gitu. Gue nangis. Gue berhenti di pinggir. Oh, di pinggir. Gue berhenti di pinggir nangis. Gitu. Anjing, gue lemah banget sih jadi orang gitu. Berapa menit lo akhirnya jalan lagi gitu? Ya kayak 10 menit aja sih ada gitu. Udah deh gitu, udah jalan aja deh gitu, daripada diginiin terus. Karena emang ternyata mesti dilawan. Jadi perjalanan itu emang bukan lawannya musuh lo bukan fisik, mental. Mental gitu. lo sendiri mental gitu. Lo sendiri gitu. Dibisik-bisikin Gitu. terus gitu lah ibaratnya ya. Iya beneran gitu. Udah deh, bentar balik-balik gitu. Apalah segala macam. Udahlah gitu. Ya udah gue jalan lagi. Nah, yang bikin lu bertahan? Kayak gini, kayak nggak deh gua, ya itu yang gua di kepala gue cuma yang bikin gua bertahan, anjing gue bisa kok. Jadi kepala gue itu kayak tiap nanjak gitu ya. Nah, nanjak kayak orang gila tuh, apalagi Jemberana, apalagi Semarang, Solo itu gue efek ya. Semarang. Tapi Python dan lain-lain, kalau udah nanjak kayak gini-gini kayak di Bali tuh, Jemberana itu negara ke arah Denpasar tuh kan kayak orang gila. Itu gue udah nggak berani lihat atas, udah bener-bener step by step. Mungkin yang lain juga kali ya, Nerina, Ernest dan lain-lain. Itu gue cuma lihat bawah, gue ngomong, gue bener-bener gue omongin. Sama bayangan lu sendiri ngomongnya nih. Bisa, nyampe, diomongin gue, gitu deh, ngelawannya gitu. Nyampe, begitu belok, nyampe, udah nyampe atas, gue liat atas, katanya belok kiri, nanjak lagi, Iya, gue pernah dikibulin anak Bogor gitu soalnya, ke Katulampa. Nih, tanyakan nih bang, katanya. Dikit kok, kelihatan tanyakannya. Oh gitu ya, naik tuh. Tapi ada bonus dikit bilang, anjing. Iya. Dikibulin anak Bogor ke tempat, tapi bonus dikit banget. Cuma ya sebenarnya lu bisa aja turun dorong gitu. Cuman kalau turun dorong lebih berat gitu, terus apa? Jadi gue ya udahlah gitu. Malah banyak mikir gitu ya akhirnya. Iya, gitu. Ajar aja udah gitu. Emang jadi belajar untuk berada di titik nol itu loh. Gitu. Itu susah sih, emang gila sih. Kayak gue senengnya sepedaan tuh itu menurut gue sifatnya meditatif. Olahraga individual itu sifatnya meditatif lagi. In a way, lo kan fokus kan jadinya gitu. Kayak sepedaan gitu gua kayak meditasi buat gue jadinya. In a way, makanya gue tuh nggak Ya ngebut. karena kan nggak ada lawan. Bukan nggak ada lawan, gue nggak bisa ngebut. Pertama gue sadar gue nggak bisa ngebut. Sepeda gue juga tidak mumpuni beberapa gitu ya. Ada yang mumpuni tapi tetap gue secara fisik gue nggak se-powerful itu. Gue nggak balance loh, karena gue pernah stroke. Gue nggak balance gitu. Dan gue tahu tapi gue nggak mau mikirin itu. Iya, gitu. oke. Handicap nggak Iya, nenein. ya udahlah ya gitu. Maksudnya at least you know gitu. Itu aja. Jadi buat gue ya sepedahan meditatif. Nah, yang pengen gue belajar proposal izinnya gimana tuh friend. Sama kantor. Sama kantor dan rumah. Kantor mah gampang, rumah friend. Iya, kalau pada nggak tahu kan. Oh iya kan? Ya, karena ini adalah sebenarnya impian gue udah lama, mungkin orang rumah juga udah cukup mengerti gitu. Karena gue punya, siapin friend. Iya, jadi gue dari 2011 sudah punya niatan ini, cuma waktu itu nggak dikasih sama kantor. Nah, kalau sama kantor akhirnya gue milihnya, kenapa akhirnya gue milihnya Lebaran? Karena ada libur Lebaran dan jadi gue izinnya tuh nggak banyak setelah itu masuknya, cuma seminggu kalau nggak salah nggak nyampe. Gitu. Bolongnya, hitungannya secara ofisial gitu. Karena kan dari liburan Lebaran, makanya gue pilihnya Lebaran. Itu. Kalau rumah kan paling susah friend. Gue baru cerita, daging udah macam-macam lo ya. Gue cerita doang. Iya. Cuma kalau menurut gue tiap orang yang suka sepedaan harus apa? 2011 sudah diniatin ya kan. Lo omongin gitu bisa jadi ntar 2040 27 ya kan. bener juga. Jauh juga ya. Tapi menurut gue tiap orang harus Menjaga mimpinya, friend. Bukan menjaga mimpinya, tapi sekarang kan semuanya pacingnya cepet nih. Lo kayaknya banyak yang harus belajar jalan pelan deh supaya lo benar-benar bisa lihat sekitar lo, what happened. Lo akan lebih ini oke nih, maksudnya mana nih? Dan lain-lain gitu. Contoh-contohnya. Bukan karena sepedaan gitu ya. Ya contoh, gue selama ini gue nggak pernah. Jadi ada beberapa kali gue keluar karena kita jalannya pelan gitu ya.
Jadi lo nggak boleh kesel gitu. Ya lu jalan pelan, lu sepeda, lu liatin orang ya lu. Iya. Iya kan? Cepet ya naik motor, naik mobil. Terus Simpel itu. ada yang lebih gigantic lagi, ada truk, ada apa yang lewatin lo. Ya lu mesti belajar menerima terpaan itu kan. Sama ya ada orang yang lebih lambat lagi, ada orang yang bekerjanya lu bisa lihat dia kerja sederhana kayak petani deh lo lihat gitu. Tapi gue pernah satu kali lewat itu kayak satu desa lagi panen bawang tapi mukanya senang semua. Itu menyenangkan banget gila ngeliatnya. Maksudnya that's a very simple thing gitu, panen gitu ya rame-rame satu desa gitu. Terus ada gue ketemu orang jalan kaki jalan kaki dari Solo, Jakarta, Bogor balik lagi ke Solo. Gue langsung gini. Jakarta, Bogor. Jalan kaki, dia waktu itu jalan udah di Subah mau pulang ke Solo udah 26 hari di jalan kaki, kayak sendal jepit. Gue tanya, itu karena dia abdi dalam Keraton Solo ternyata. Tapi kan lo perlu lebih edan lagi kan, kesabaran lo dan lain-lain. Dan dia senyum aja, diajak ngomong senyum aja. Pak Doni kalau nggak salah namanya. Itu gue tambah lebih kecil lagi gue. Jadi itu gitu. Terus gue pernah keluar lihat anjing gold semua lah. Itu gila nih orang mesti bangun pagi gitu. Gol bener-bener gol. Gila. Gua sampai berhenti tuh anak-anak. Woi berhenti. Pamer dong, ngasih makan Instagram langsung. Harus pamer ya enggak? Makanya lo akhirnya respectful sama yang kecil-kecil kayak gitu. Gitu loh. Jadinya kalau lo jalan pelan, kalau lo jalan cepet kan lo mungkin miss apa-apa. Ya, betul juga gitu. Ya, kalau doi biasanya tidur, friend. Tidur di mana, Bro? Kalau dalam mobil biasanya. Ingat nggak kita waktu Radio Rock of Tour? Kita bareng-bareng satu bis. Ya kan kadang kan kalau jalan pelan kita lihat, kalau lagi pelan kan kita lihat apa sekitar gitu. Iya. Gua yang diruru radio juga ya anak. Iya, kalau itu yang gue inget sih si Saleh Hussein lagi lapar. Ale lagi lapar, semua tulisan dibaca semua sama gue. Tuh, lihat tuh, ya wow. Cek Om Leo. Anjing. Itu sih absurd sih, Bro. Tapi kan fun gitu. Ya karena rame-rame, Bro. Lu juga radio ya, makanya ya, radio kan lu pindah sempet ke radio gelap lah ibaratnya. Gue bilang radio gelap lah ya kalau 80-an ya. Pernah itu juga kan? Di radio Cipung juga di situ. Itu gimana menurut lu, Bren? Apa? Lu kenapa bisa kok lu tertarik nih? Bergendeng apa yang ditawarkan? Gak ada, karena gue seneng aja ngeliatnya, karena ini lebih organik, lebih bebas dan lain-lain. Akhirnya gue mau nih radio ini, radio ini kita gedein yuk. Udah ngobrol sama bosnya langsung, direktur kepala pimpinan dan lain-lain. Apa gitu? Om Leo, ya kan? Om Leo. Le, mau nggak? Ini kita gedein gini deh. Le, nih nanti ini begini modelnya. Oh iya mau, oke sip, oke. Gue udah bikinin kerangkanya dan lain-lain. Gue bikin, nih gini aja le, ntar nih, nah ada gini. Oke sip, oke deal, oke gue sket, kan gini kamu. Model gitu ya. Sket. Nggak pernah kejadian hari ini. Anjing le. Dan lu bertahun-tahun tuh di situ tuh ya kan? Apa dia pernah? Waktu pindah gudang Sarina kan radio mesti menghasilkan dong. Iya. Karena kan ada kosnya, argonya di jalan. Woi, oke, manajemennya nih doi nih. Oke. Ada Darmawan bertanya kepada gua secara gua hari-hari di gudang Sarina ya kan. Dia itu gimana di radio? Gua udah ngomong sama Leo. Iya udah ketemu Leo deh. Gitu. Oke. Ketemu Leo nih. Begitu Leo ngomong, "Ade aja kan agak mempan." Ternyata emang itu Leo ya. Anjing. Jadi sama seniman gitu ya. Akhirnya udah cabutin. Padahal dibikinin bagus apa segala macam. Lu tahu nggak kejadian waktu yang efek rumah kaca tiba-tiba manggung itu yang pulang dari Sondrenalin? Yang kan sebelumnya meeting dulu. Oh ya udah kan di ruang samping tuh yang sono yang ujung kan. Ya. Gue udah tanya nih, Le, ini gimana ntar? Enggak cuma 300 kok, 500 gitu. Oh ya udah oke. Gue meeting gue seharian tuh meeting nih di gudang Sarina. Gudang Sarina yang belakang, yang samping. Bukan yang tempat konser gede, bukan. Iya. Oh ya udah, gue keluar nih jam 3 loh. Kok orang makin banyak kan ngantri kan? Wah nggak mungkin nih si 500 karena kapasitas ruangannya emang cuma 500. 1000 aja lu udah ngap gitu loh. Nggak nyampe 1000 lah. Udah kan, wah ini kok makin rame gue.
Leo kan, dalam ini kalau dulu di Tebet ada kamar mandi, ke ruang kerja dia. Kalau ini enggak nih, kayak gudang gitu yang Lebih ada. parah lagi. Yang di atas itu. Kencing dan lain-lain itu lah. Iya. Le, gimana ntar? Tenang, ntar beres lah pokoknya lu tenang aja, tenang ya. Gitu. Udah nih, 6:30 gue keluar lagi Jim, bus meeting Jim. Anjing orang ngantri banget gitu, ular gitu kan. Gue ke Leo lagi kan gue panik, urusannya kan keamanan dan lain-lain. Gue kan pegel ngurusin gituan kan tiap kali ada acara kan. Le, ini gimana Le? Geng lu urusin lu, geng gue masarin. Si anjing buang ke gue, bangsat. Udah banyak. Bangsat gue. Geng lu urusin, tolongin dulu geng. Wah anjing nih, udah gue langsung. Itu bangku cabut ini, jangan ada bangku ini depan, tutup dulu pakai ini. Tiketnya udah habis Jim, dari tiket pakai karcis sampai pakai kabel tis, sampai akhirnya gue suruh duitnya tunjukin. 1.500 yang masuk Jim. Sampai orang dari kapasitas Malaysia Cenggo. Kapasitas nggak nyampe. Nggak nyampe. Kapasitas Gopek maksud gue. Yang masuk Cenggo. Iya, efek rumah kaca kagak kedengeran suaranya. Orang nyanyi semua. Itu orang bahasa semua. Gue bilang, ini ada yang dari Malaysia. Saya dari Malaysia nih. Nah terus mau masuk gimana nih, Bang? Gue bilang, ini. Ya udah lihat dari sini aja deh. Leo nggak keluar tuh sampai habis. Anjing nggak? Dia lagi ngapain? Lagi dia. Anjing, bangsat. Kirain lagi download bokep. Nggak, lagi main biliar gini, lagi main biliar anjing. Enaknya sama Om Leo gitu. Kalau gua ngeliat enaknya. Nggak boleh kaya lo. Lo kayaknya lo kena Om Leo. Lo kan nggak boleh kaya. Om Leo. Tujuan gua kan bukan kaya, Oh, iya, friend. berarti lo sama Om Leo udah. Maksud gua begini. Ush, ini set oke nih Om Le kalau bikin pertunjukan teater. Ush, oke tujuan sih. Langsung. Oke, sip. Sikat 3 kali. Sikat 2 kali. 2 kali. Sikat. Gitu. Ntar gua bikin begini. Ush. Suruh temen dah bikinnya kan. Masalah tema konten segala macem udah kelar sama kita ya kan, nanti mau gimana udah jadi, makanya Jeder jadi terus mulu gitu ya, apaan aja ya? ya masalah kreativitas ruang rupa buat gue sih emang wahana tuh. Wah iya. Buat kreativitas ya kan, nggak ada tuh buat adu argumen yang Wah, nggak ada. Selalu sikat-sikat ya? Lu mau bikin apa? Bikin. Ya kan? Betul. Tinggal lu caranya bagaimana? Nah itu udah kita pikirin dah. Ya kan? lo pikir Jason Ranti Iwan Fals yang bikin siapa? Leo. Miskin. Miskin. Gue pernah Jim, gue pernah satu hari gue lagi di Gudang Sarina nih, gue pusing nih ngurusin ya Leo nih. Ging, udah lu cabut aja dari siaran lo, ngapain sih lo siaran lo, dapat berapa sih dari siaran lo? Udah lah ngurusin Gudang Sarina aja. Om Le nih ngomong. Leo, lu nggak boleh kaya, Ging jadi orang. Ntar lo kalau kaya lu nggak injek bumi. Gue bilang bocah gue 2 nih mesti sekolah, bangke lo gue disuruh ngurusin Gudang Sarina. Lu ngapain sih lu gitu? Lu nggak boleh kaya, Ging. Itu emang orang tukang nyuntik orang dia tuh. Makanya anak-anak sekarang baik disuntik sama dia tuh. Ardi tuh salah satunya tuh. Oh iya, kayaknya sih emang tuh kayaknya bakal apprentice. Padahal dia udah kaya loh. Buluk salah satunya. Buluk balik yang ngajak Leo. Lu ngapain lu? Berkaraoke. Show director kan? Anjing ya. Duitnya siapa? Duit siapa emang tuh miskin? Duit siapa? Tanya sama Leo aja duit siapa itu. Ada sponsor ya? Oh enggak ada itu. Lah, ada sponsornya. Lu kagak duit siapa tanya? Duit doi. Nih, sebulan 30 hari bukan? Lo kan anak band ya, lo juga syuting kayak orang gila ya. Sebulan 30 hari kalau lo dapet job, ya paling banyak KPR deh. 26 kali manggung sebulan ya enggak? Tuh udah banyak banget dong. Dia 40, Jim. Oh karaoke. 40 Jim, sebulan 40 kali gimana ceritanya Jim? Oh berarti satu hari bisa naro 2 orang kanan kiri. Ini, gua deh, Om Leo berkaraoke, gue yang ini pemandunya, gue. Gue lagi udah memandu lagi ngeset. Leo. Ging, gue cabut dulu ya ke sono, Ging. Ke sono gue ngeset yang itu. Hah? Lu kemana, Le? Dia cabut anjing kan? Kerjaan yang lain. Iya. Kan anjing, Leo. Nih Om Leo berkaraoke itu sampai begini, Bren. Tahu Taurus tuh nggak lo, Bren? Tahu. Gede kan diganti kan. Dipanggil Om Leo nanti lagu ini. Iya. Nanti operatornya Ica dipanggil Om Leo, semua namanya Om Leo. Oh jadi banyak orang Jadi, nggak tahu itu Om Leo yang mana nggak ada yang tahu. Yang megang komputer Om Leo. Untuk beberapa tempat ada, tapi yang Tapi reguler kan ada. banyak yang
korporasi baru yang sama Om Leo dan terpuaskan kan karaoke lagu-lagu yang secara branded nyaman. Gue pernah karaoke di Singapura. Musiknya Om Leo berkaraoke, tapi yang berangkat ke Singapura gue sama Enggok. Om Leo nya nggak ada, tapi Om Leo berkaraoke. Dan lu dipanggil Om Leo juga lagi di situ. Dipanggilnya Om Leo. Terus dipanggil Om Leo. Om Leo, bisa lagu ini nggak? Bisa. Anjing tuh orang dia tuh. Gila lo. Tapi deh kan lu, kita balik lagi ke siaran lu nih, friend. Lu pindah-pindah siaran sampai lu radio gelap lu tes, ya enggak ya? Sekarang kan udah zamannya orang udah bikin siaran sendiri nih, friend. Iya, podcasting. Ayo, lu kagak tertarik, friend? Secara lu, nafas lu ada broadcast. Iya enggak ya? Gue sebenarnya tertarik udah lama, Jim. Podcast ini gue udah perhatiin dari 3 tahun belakang, 3-4 tahun ini gitu. Podcast ini. Nah, gue udah beli alatnya segala macam, gue udah komplit. Tinggal jalan doang. Tinggal jalan doang. Ceplosin ya. Nah, yang bikin susah buat gue karena gue biasanya kalau mau bikin itu gue sendiri entar. Nah, karena gue masih siaran, gue jadi lebih berat mikirin siaran gue. Gitu, energi lu fokusin di sana. Itu yang bikin gue belum berpodcast ria. Kalau ide segala macam banyak. Gitu cuma ya gue kalau berarti kan ya kantor gue juga ngelihatnya apa kalau punya gue bikin podcast gitu kan. Gitu. Jadi ya udahlah gue fokusin di siaran gue. Mungkin kalau gue emang udah nggak siaran mungkin podcast jawabannya gitu. Gitu. Diplomatis doi jawabannya. Tapi nih gue pernah ngelihat ada kawan gue penyiar. Lo tahu kan besok nih ada wawancara yang sangat besar. Itu produser kan begadang. Yoi. Datang dikasih skrip, dilempar skripnya yang pernah sama kawan gue. Tandem lo. Kabur. Fuck you gitu. Tapi mau kamu gue yang baca kan akhirnya. Iya. Si anjing jadi gue yang baca. Daripada teh. Kalau lu tuh kalau gue ngeliat tuh sepertinya lu ya seorang yang self produce kayaknya ya. Lu apa lu emang ada produser yang berdedikasi ke lo atau lo semua konten lo bikin sendiri gitu? Nggak ada sih, semua hitungannya jadi. Makanya gini, gue ngeliatnya kalau di radio, terutama di Indonesia, sebutan produser tuh bukan produser jadinya. Mereka researcher. Kalau produser kan lo mesti ngerti show-nya, lo mesti ngerti lagunya, lo mesti ngerti penyiarnya. Lo produce dari hasil yang lo lihat itu kan. Oh penyiar gue mesti begini, penyiar gue mesti gini. Abis ini lo mesti ngomong ini ya, abis ini. That's produser. Kalau di sini kan nggak, main tunjuk aja kan. Lo produsernya. Scriptwriter lah ibaratnya juga kadang. Not even scriptwriter jadi. Bukannya dia tukang suruh menurut gua. Gitu. Iya cuma kayak atau ya paling banter timekeeper. Gitu. Ada kelamaan ngomongnya gitu. Dia ngingetin. Jadi timekeeper doang. Tapi untuk dia jadi seorang produser. Produser bukan menurut gue yang di sini itu. Sorry ya buat yang pekerjaan sebagai produser di radio karena lo emang mesti ngerti, even lo mesti ngerti penyiar lo ada berapa, dua penyiar lo mesti ngerti chemistry-nya kayak gimana, lagu aja dia mesti tahu gitu. Terus fitur apa yang cocok nih yang untuk bikin mereka berdua. Namanya kan produser. Lo produce gitu, lo produce the show. Lo ngerti nggak show-nya? Kalau di sini kan enggak. Angkat, lo jadi produser ya? No, it's not gitu. Pantesan dibuang sama best friend gue. Karena kalau di sini biasanya akhirnya penyiarnya, apalagi penyiar-penyiar prime time kayak Jimmy, Buluk, karena kan itu adalah hasil kepalanya dia semuanya gitu. Yang tahu show-nya ya mereka berdua gitu. Ya enggak dong, aturan yang tahu show-nya produser. Musinya produser ini gitu kan, gitu. Tapi kan enggak kejadiannya di sini kan pasti lo siaran karena hasil pemikiran lo kan berdua kan. Jadi lo emang nggak ada nih sendokir terus gitu ya? In a way iya gitu. Jadi one man show doi berarti. Emang bener nafasnya Bro, emang udah nafas loh. Jadi gue lihat tuh ini nih orang ini. Gagal lah Jim. Ya tapi kan gue perlu masukan dari yang lain gitu. Tetap gue memperhatikan untuk keep up. Gue tadi sebelum kesini gue udah mikir nih, kita bertiga tuh kayak Highlander tau gak lo? Kok Highlander bro? Dia masih ngeband, kita masih berada di scene yang sama gitu. Dan anak-anak ini terus berdatangan yang muda-muda tapi tetap kita masih secara ngomong aja. Ya kita masih di situ, kita ngomong masih sama, cara ngomong masih sama. Mereka yang ngikutin kita akhirnya, walaupun kadang-kadang kita berusaha ikut kayak mereka gitu, tapi tetap ya udah mereka akhirnya lo pasti nggak mau kan dipanggil bang Papa Malau, Paman Malau, Oma lo nggak mau kan maunya dipanggil Malau aja? Mau gua, nggak dimanggil ya, aja. Itu dia, karena lo Highlander men. Gua mau. Karena lo Highlander udah.
Udah, kita tuh Highlander udah. Sebenarnya bukannya nggak mau, friend. Karena patokannya Danila udah mulai kakak. Kak Jim, ya udah, mau patokan lu Danila aja. Ardhito Pramono. Aureli dipanggil apa? Aureli lah. Ayo, patokannya. Walaupun gue sekarang banyak manggil Om ya, tapi gue nggak tahu kenapa orang manggil gue Om. Sampai yang lebih tua dari gue manggilnya Om, tetep. Mendaki gitu. Gue nggak tahu Hustarin, gue nggak tahu. Kalau Om Bagus emang dari dulu kan Ombak. Brandnya emang Ombak. Iya emang Ombak brandnya. Karena emang Ombak brandnya. Doi kan. Palanya. Filosofinya begitu. Ada filosofinya dari Ombak. Emang dia kayak Ombak emang. Oh, nah gue nggak tahu Hustarin panggil gue Om. Lagi. Mungkin karena sepedaan dulu kan, kalau orang sepedaan kan manggilnya Om. Gitu. Oke, karena semua orang pada manggil Om. Gue masuk ke komunitas sepeda, Om. Yang lain boleh dipanggil Om, gue jangan. Tetap kalau gue. Ya gue terima aja. Gitu. Weh, ini Bren ya, terakhir Bren. Lu kan udah berpartner dengan banyak orang. Bisa lo describe gak Bren? Partner lo yang partner favorit lo lah. Gue nggak bisa bilang favorit karena tiap-tiap orang ini punya specialty masing-masing. Gue gini, gue adjust. Lu nilai mereka dah. Gitu. Kalau gue adjust ke mereka jadinya supaya apa? Supaya outputnya jadi baik gitu. Kalau orangnya kayak begini, ya gue akan adjust ke dia gimana caranya supaya hasilnya jadi baik gitu. Jadi gue bukannya terus akhirnya, waduh gue nggak bisa nih sama dia nih gitu. Lu yang menyesuaikan. Gue adjust ke gue berusaha untuk beradaptasi ke orang ini. Kayak ya gue paling lama sama Desta. Kalau dibilang lu sama Desta paling lucu, iya karena Desta pada saat itu ya punya karakter yang begini gitu, jadi gue menyesuaikan gitu, sehingga hasilnya seperti itu. Habis itu gue ganti Miun, gue ganti Soleh dan lain-lain, Hilbram, Nirina gitu, sampai orang bisa bilang kok lo bisa bikin Hilbram kayak gitu. Ya gue berusaha untuk beradaptasi sama Hilbram supaya Hilbram bisa keluar dari comfort zone-nya gitu. Begitu Ceper juga gue pernah lo ya sama Ceper. Ceper gitu. Jadi walaupun kalau Ceper sih gue boleh acungin jempol sih. Baterainya nggak habis-habis Jim. Lu bayangin Jim ya. Gue nih kadang kalau kerja bareng sama dia nih. Ya, nebeng sama dia nih. Gue nunggu di pintu tol Veteran. Dari gue masuk pintu itu jam 5.15, masuk pintu mobilnya dia, jebret gue tutup. Itu dia langsung ngomong. Lalalala. Siaran jam 6 sampai jam 10 ngomong lalalala. Even pas lagu aja jadi ngomong lalalala Cepet ya. Gue pulang nebeng sama dia, masih lalalala sampai gue tidur aja dia masih ngomong. Gue pura-pura tidur loh ngetes. Ceper masih ngomong aja Ceper. Gue kagak ada capeknya gue bilang. Gila Ceper, baterainya sih gokil. Oh itu emang udah uratnya doi itu ya. Lu boleh lo taruh sini. Bisa jadi nih orang emang sendiri aja bisa ngomong sama dirinya sendiri kan. Lah kalau orang kan inner dialog, kalau dia diomongin ya kan. Dia lagi baca koran aja, gue di depan nggak lihat dia, itu berasa ngobrol. Dia berasa dia ngomong tuh. Ceper tuh. Oke. Ceper gue bilang anjing. Banyak yang percaya kan lo buktiin nih. Gue ada satu kali waktu itu ada teman gue. Kita mau pergi kemana? Gue nebeng lagi sama Ceper. Dia mau ikut. Gue ikut dong. Oh ya udah, di depan ya gitu. Gue di belakang. Gue tidur pura-pura. Dia begitu masuk, tap buka laptop. Maksudnya jalan mau kerja. Set Ceper ngomong. Laptopnya ditutup. Sampai dia turun. Gue kata besoknya tuh, iya bener kata lo ya. Baterainya nggak habis-habis. Emang Ceper tuh, gila men. Alkalin boy itu. Duracell kalah bro. Kalah. Lo coba deh, tamu lo ngobrol sama tamunya Buluk. Lo coba lo Ceper, best. Lo mau cerita apa aja tahu Ceper. Tahu semua. Lo mau cerita bola, wah gila lo. Cerita bola sama Ceper lah. Udah paling bener. Wah, cerita bola. Ceper ketemu bacot. Lu bacot belum ya? Wah, lu bacot belum? Bacot udah. Udah sama emang udah. Nah itu. Coba dia Ceper ketemu David Tarigan tuh cerita bola, mau nyambung tuh. Waduh gawat di Jotoro sini. Lu nggak ngobrol berdua. Emang enakan begitu, Bran. Kita lebih enak kalau ada tamu kitanya nggak ngobrol. Ini sama lu masih ngobrol kita nih. Ya iya. Kan bagi-bagi dong. Bagi-bagi. Gua tamu di sini. Gitu. Terus terang kita berdua pengen belajar dari lu, Fred. Apa yang dipelajarin? Gak ada yang bisa pelajarin dari gua. Alah. Kita pengen belajar nafas broadcast lu, Fred. Oke. Gak ada lah lu udah broadcaster semuanya.
Gila penonton lo tuh di YouTube berapa? 93.000, 100.000 anjing. Gue kan inget banget awal-awal lo mulai, cuma lo berdua ntar di Good School. Ngapain sih? Ngomongin album siapa? Ucok akal apa? Anjing omongannya tua-tua nih ngepet. Siapa yang mau nonton? Anjing lama-lama pergaulan. Wih terakhir gue anjing. Yang Vincent yang nonton 1 juta gila. Pren, itu bukannya tua, Pren. Maksudnya nanti ketika suatu saat ada orang Ucok Kakak di mana ya nyari kita emang Pren, ya enggak ya. Oke, nah, Jody Teller di mana emang enggak ada. Lihat anjing, Jody Teller ngepet orang nih. Gila ya. Jangan lo ngobrol sama siapa dulu orang Jogja yang suka diajak ngobrol Tora tuh dulu siapa namanya? Orang Jogja yang di orang dah, Tony Blank. Waduh. Ngobrol sama Tony Blank dah. Ya kan? Ntar, Pren. Sekali lah. Kita lagi nyari Jaggernya Cikini. Doi Alik. Kalimat paling cuma 5, stok kalimat kalimat yang dia punya. Emang mama lo pernah ngobrol panjang, Bro. Makanya tuh gue pengen cari lagi. Mickey Jaguar ya, Mickey Jaguar. Anjing Mickey Jaguar. Masih bener itu, berarti dia ada, emang udah Dia udah menganggap diri dia udah Mick Jagger. geser. Heeh. Jadi emang sehari-hari dia udah Jagger. Ya, manggil gua Richard. Gitu Richard. Kodoi Marlon, entah kenapa Marlon. Marlon Brando. Kok dia tahu kalau dia aktor? Berarti dia nonton sebenarnya. Cuma settingannya dia ya begitu aja. Udah, lock. Itu lebih Highlander lagi tuh ya kan. Bangga gua. Kalau setiap cewek dipanggil Bianca, kalau cewek kece, hai Bianca. Biar nggak Jagger. Berarti dia nggak pindah ke Jerry Hall. Nggak ada Jerry Hall ya. Soalnya pas jadi Hall dia udah gila. Anjing terus gue masih nyambung ngomongin Jerry Hall. Masih tetap tahu bangsat Bianca anjing. Aduh susah nih emang. Ya emang gitu. Tapi gue sih seneng sih ngobrol sama lu. Gue agak menanti sebenarnya panggilan-panggilan seperti ini. Bener. Gitu. Wah, soalnya Doi sibuk kan udah lama kita jadwalin dulu. Iya, sibuk banget. Daging sibuk, ya kan. Sibuk. Ya kan kehidupan bro. Wih, udah kayak godless aja lu. Iya men, itu. Tapi menyenangkan. Gua makin kesini makin, oh lo emang anjing lo berdua. Gitu men, asik kan? Ya gue menanti tamu-tamu lo yang lebih spektakuler. Gue nggak menanti gue sebagai tamu lo, gue menanti tamu lo yang lain, yang out of the box. Tamu itu mah nggak penting, friend. Dan gue menanti lo ngobrol sama kayak Eva Celia, Sherina, gue nunggu itu. Mungkin, gue nungguin lo ngobrol sama Nicholas Saputra. Itu di benak lo. Iya, gue menunggu. Sama itu dikit lagi, friend. Ya gue tahu. Nicholas Saputra itu kan Lucky Bastard number 1, number 2-nya udah. Batman. Gue nunggu lo ngobrol sama Fadlizon sih akan seru. Nah, itu. Mas Fadlizon kalau bisa nonton ini video yang saya, gue tahu Mas Fadlizon kan juga ngumpulin vinyl dan lain-lain, bisa ngobrol sama orang ini, tapi sekali lagi Mas Fadlizon sekali-sekali ngobrol sama ini, ngomongin old school stuff ya, apa nostalgia dan lain-lain, ngobrol sama 2 orang ini. Mereka teman ngobrol yang asoy banget. Jadi menurut gue Mas Fadlizon, Om Bambang Susatyo dan lain-lain ngobrol sama orang-orang ini. Man, they're the best. Bener nafasnya emang Nafasnya banget. Ya kan? Dapat Kagak putus lu dari tadi. Gua perhatiin napas lu aja, Bro. Kata-kata lu udah nggak penting tadi.